Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang bahan penyegar. Apa itu yang dimaksud dengan bahan penyegar? Yang dimaksud dengan bahan penyegar itu adalah suatu kelompok hasil pertanian yang mengandung zat, di mana zat ini memiliki daya perangsang atau depresan di dalam jaringan tubuh tertentu pada manusia atau hewan. Nah, bahan-bahan yang termasuk bahan penyegar itu nanti apabila dikonsumsi oleh seorang manusia, maka dia akan berpengaruh gitu kan ya. Dia seperti merangsang sesuatu di dalam jaringan tubuh manusia yang mengakibatkan dia akan merasa segar. Gitu ya. Jadi dia akan orang yang mengkonsumsinya itu merasa segar gitu. Nah, di mana kelompok dari bahan penyegar ini ada 4. Yang pertama adalah teh, yang kedua adalah kopi, yang ketiga adalah kakao, dan yang keempat adalah tembakau. Jadi sebelum saya menjelaskan gitu ya, pasti kita bisa merasakan gitu ya. Khususnya yang paling sangat terasa sekali daya perangsangnya itu adalah tembakau. Dan tembakau itu kan biasanya digunakan untuk apa? Untuk rokok gitu kan ya. Nah, maka orang yang mengkonsumsinya itu biasanya merasakan ketenangan, merasakan kesegaran begitu ya apabila mereka merokok begitu. Nah, itu sebenarnya karena ada zat yang berfungsi sebagai depresan begitu ya yang dia hisap gitu kan ya melalui tembakau, melalui rokok tadi gitu kan ya. Nah, maka dia akan merasa segar sehingga disebut dengan bahan penyegar gitu. Atau juga kopi. Nah, ini kan sekarang udah ramai nih kopi gitu kan ya. Di mana-mana warung-warung kopi banyak. Nah, maka kopi itu kalau dikonsumsi yang paling sering itu bahwasanya bisa membuat orang untuk tidak susah untuk tidur gitu kan ya. Atau nantinya karena ngantuk minum kopi maka tidak tidur gitu kan ya. Bisa memperlama untuk tidak tidur. Nah, maka disitulah nanti apa yang sebenarnya di dalam bahan-bahan penyegar ini yang bisa menyebabkan bahwasanya dia mempunyai suatu zat perangsang sehingga membuat segar gitu kan ya bagi orang yang mengkonsumsinya, baik teh, kopi, kakao maupun tembakau. Nah, oleh karena itu keempat jenis hasil pertanian ini dikelompokkan menjadi bahan penyegar. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu dari kelompok bahan penyegar ini. Yang pertama adalah teh. Nah, teh itu berasal dari tanaman yang namanya Camellia sinensis. Teh yang aslinya loh ya. Jadi teh itu sebenarnya asal muasalnya dihasilkan menjadi teh yang kita sebut sekarang gitu ya, atau bahasa Inggrisnya tea, itu adalah dihasilkan dari daun yang memang tumbuhan yang disebut dengan Camellia sinensis. Tetapi orang menyebutnya sekarang itu teh yang sebenarnya. Tetapi teh itu juga banyak sekali sekarang gitu kan ya orang menyebutnya, tetapi sebenarnya bukan berasal dari tanaman Camellia sinensis gitu kan ya. Tapi memang bentuknya kayak teh. Biasanya orang menyebutnya teh herbal begitu ya. Jadi daun-daun apapun gitu kan ya, apalagi yang punya suatu komponen aktif di dalamnya gitu kan ya, maka mereka mengeringkan, artinya prosesnya mengikuti seperti proses pengolahan teh gitu kan ya, tetapi daunnya yang digunakan bukan dari daun Camellia sinensis. Jadi itu sebenarnya berkembangnya teh gitu kan ya pada saat ini yang bisa jadi daunnya tuh bukan daun dari Camellia sinensis gitu kan ya, tapi wujudnya seperti teh yang dari daun Camellia sinensis. Nah, situlah perkembangannya. Nah, daun yang digunakan beda, tetapi proses yang dilakukan itu mirip dengan proses pengolahan teh dari daun Camellia sinensis. Oke ya. Jadi kalian nanti juga boleh misalnya daun apapun begitu kan ya, katakanlah kemungkinan besar mempunyai khasiat di dalamnya, kalian bisa menjadikannya seperti teh gitu. Nah, yang dibicarakan pada bahan penyegar di sini itu adalah teh yang memang berasal dari Camellia sinensis. Tanaman ini bisa tumbuhnya memang di dataran tinggi gitu kan ya. Jadi sekitar 800 sampai 1500 meter di atas permukaan laut gitu ya. Untuk menghasilkan teh yang digunakan adalah daun tehnya. Nah, karena tanaman ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi, sulit di dataran rendah, begitu kan ya. Jadi memang kalau kita perhatikan perkebunan teh sampai pabrik teh ya ditemukan di dataran tinggi gitu kan, jadi pegunungan begitu. Karena memang hawanya sejuk sehingga daun atau tanaman dari Camellia sinensis itu bisa tumbuh. Nah,
Dari tanaman itu gitu ya, sebenarnya tanaman ini bisa tinggi gitu. Tapi karena yang diambilnya itu adalah daunnya, maka itu biasanya dibonsai. Artinya dipendekkan setinggi manusia sehingga nanti mudah untuk memetik dari daun-daun yang mudanya. Karena daun guna yang digunakan nanti untuk bisa menghasilkan teh, bukan daun yang tua, karena daun tua nanti rasanya beda gitu ya, dan mutu teh juga akan semakin tidak terlalu baik. Nah, kemudian dari berbagai macam jenis daun teh, kan daun teh itu mulai dari pucuknya ya. Pucuk itu artinya yang masih kuncup gitu ya, masih tertutup. Kemudian sampai daun satu, daun kedua, daun ketiga gitu kan ya. Itu kan semakin ke bawah nanti daunnya semakin tua. Nah, diharapkan memang kita menghasilkan teh itu adalah dari petikan-petikan yang dari daun muda begitu. Karena kalau semakin tua nanti dia akan menghasilkan teh yang semakin remuk gitu kan ya, dan juga khasiatnya ataukah zat antioksidannya yang ada di dalamnya gitu kan juga akan semakin sedikit. Nah, oleh karena itu biasanya mutu teh gitu ya dihasilkan itu berdasarkan dari jenis petikannya. Jadi petikan daun tehnya itu apa namanya seperti apa. Nah, disinilah nanti kita akan melihat pertama kali sebelum kita memperhatikan jenis petikannya. Ternyata tanaman teh itu gitu kan ya ada beberapa macam dari asal tanamannya. Ada yang dari paritasnya Assamica gitu kan ya, paritas Cina ataukah Kamboja. Nah, ini nantinya ternyata berbeda-beda juga gitu kan ya dari karakteristik dari tanaman itu sendiri. Yang pertama itu adalah dari ciri teh dari paritas Cina itu ukurannya kecil, mungkin kalau gambarnya kelihatan agak besar ya, tapi sebenarnya kecil, ukurannya hanya 3,8 sampai 0,4 cm, kaku, kemudian duduk daunnya tegak gitu kan ya, bergerigi, beruas pendek, ujung tidak jelas, kuantitas dan kualitasnya rendah. Itu untuk varietas Cina. Kita bisa melihat nanti berbagai macam jenis dari tanaman Camellia sinensis dari varietas-varietas yang memang beredarnya adalah di daerah Asia. Seperti itu. Nah, kemudian varietas Assamica itu nanti ukuran dari daun tehnya lebih panjang, gitu ya, sekitar 15 sampai 20 cm gitu kan ya. Jadi daun tehnya itu akan lebih panjang gitu kan ya, seperti itu. Nah, berkilap, bergerigi banyak gitu kan ya. Kemudian juga ujungnya jelas, duduk daun agak tegak dan kuantitas serta kualitasnya adalah juga tinggi. Artinya cukup apa namanya? Bagus gitu ya dibandingkan dengan paritas Cinanya gitu ya, karena kalau paritas Cina itu kan apa namanya hanya kualitas dan kuantitasnya adalah rendah. Nah, dari sini nantinya kita bisa melihat begitu ya bahwasanya ukuran untuk paritas yang ketiga yaitu adalah Kamboja itu ukurannya sekitar 7,6 cm begitu ukuran dari daun tehnya ya 7,6 cm. Nah, kemudian dia berkilap, halus, agak bergerigi, keras, ujung tidak jelas, duduk daun tegak, kuantitas dan kualitasnya juga tinggi. Nah, ini adalah beberapa paritas dari teh itu sendiri gitu. Jadi teh itu mempunyai beberapa paritas begitu kan ya, dengan juga kualitas dan kuantitas juga yang berbeda-beda begitu. Nah, kemudian setelah kita menanam daun teh tadi gitu kan, setelah kita menanam tanaman teh gitu kan ya, yang merupakan Camellia sinensis, kemudian kan dia tumbuh. Nah, tumbuh di situ kita kan untuk menghasilkan teh itu kan mengambil daunnya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasanya teh itu dihasilkan dari daun tehnya dan itu biasanya kita petik. Kalau misalnya pohonnya tinggi itu kan sulit untuk memetiknya, maka biasanya dibonsai gitu kan. Jadi bonsai itu artinya setinggi manusia, itu biasanya seperti itu. Sehingga nanti daun tehnya juga itu nanti setelah kita petik nanti akan tumbuh lagi, kita petik tumbuh lagi begitu ya. Nah, itu agar nantinya daun yang dihasilkan juga tidak terlalu tua, tetapi daun-daun yang muda. Nah, di sini ada beberapa jenis petikan gitu kan ya. Ada petikan halus, di mana petikan halus itu terdiri dari peko. Peko itu adalah ujung daun atau kuncup dari daun itu yang masih tergulung atau peko. Ditambah dengan satu helai daun yang ada di bawahnya. Daun muda juga masih, tapi sudah terbuka. Nah, itu jenis petikan halus.
Nah, kemudian petikan sedang itu adalah peko yang tadi yang kuncup tergulung tadi ditambah dengan 2 atau 3 helai daun muda yang ada di bawahnya, gitu ya. Jadi ada 2 daun nanti yang terbuka, gitu. Itu yang petikan sedang. Sedangkan petikan kasar itu adalah ada 1 peko, kemudian ditambah lagi lebih daripada 3 helai daun di bawahnya. Jadi semakin tua nanti daun yang dipetik gitu kan ya. Artinya bisa 4, bisa 5 gitu kan ya. Nah, itu nanti kan semakin tua semakin ke bawah kan semakin tua daunnya gitu. Nah, itu adalah petikan kasar. Nah, maka semakin halus petikan itu semakin tinggi mutu dari daun teh, mutu teh yang dihasilkan, gitu ya. Nah, itu yang nanti kita bisa lihat bagaimana beberapa jenis petikan ini, gitu ya. Jadi petikan halus, petikan sedang, dan petikan kasar. Nah, ini nantinya petikan-petikan ini gitu kan ya, nanti akan kita klasifikasikan berhubungan dengan jenis mutu ataukah mutu dari si teh yang dihasilkan. Karena semakin petikannya halus, maka semakin tinggi mutu yang dihasilkan dan semakin enak teh yang juga kita konsumsi, begitu ya. Dan juga semakin petikannya halus gitu kan ya, maka juga zat-zat yang merupakan komponen-komponen aktif yang ada di dalam teh gitu kan ya, itu juga akan semakin meningkat dibandingkan kalau misalnya semakin tua daun tehnya itu, gitu ya. Jadi oleh karena itu biasanya untuk petikan halus itu juga nanti mutunya akan semakin bagus, gitu ya. Nah, setelah teh itu dipetik gitu ya dari berbagai macam jenis petikan tadi, maka teh itu kan dari kebun dibawa ke pabrik teh. Nah, maka di pabrik teh itu akan dilakukan proses pengolahan teh. Nah, maka di sini akan dijelaskan begitu kan ya, 3 golongan besar. Walaupun nanti ada berbagai macam lagi gitu ya dimodifikasi tentang pengolahan tehnya itu sendiri. Nah, maka golongan besar untuk teh itu ada 3. Pertama adalah teh hitam, itu paling banyak ya. Yang kedua adalah teh hijau, yang ketiga adalah teh oolong. Begitu ya. Yang paling banyak memang peredarannya itu adalah teh hitam. Memang juga diawali proses pengolahan teh itu adalah teh hitam. Nah, kemudian berkembang begitu kan ya. Karena teh hitam itu nanti yang diambil hanya aroma gitu kan ya, warna. Nah, sedangkan nanti zat aktif yang ada di dalam teh itu dan juga itu penting ternyata ya untuk sebagai zat antioksidan gitu kan ya dan yang lainnya gitu kan ya bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya, maka juga dikembangkanlah yang namanya teh hijau. Kemudian teh oolong adalah teh yang sifatnya perpaduan antara teh hitam dengan teh hijau. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu adalah yang dimaksud dengan bagaimana cara pengolahan teh hitam. Nah, teh hitam itu dimulai pasti dengan si daun teh tadi kan, daun teh dipetik gitu kan ya, baik petikan halus, petikan sedang, petikan kasar gitu kan ya. Itu bisa diolah menjadi pengolahan teh hitam. Nah, kemudian dari daun teh tadi dari kebun dibawa ke pabrik gitu kan ya, yang ada di dekat kebun itu juga ya, karena pabrik biasanya ada di tengah-tengah kebun. Kemudian setelah itu ada pelayuan kurang lebih 30 jam ya. Kemudian penggulungan sampai 4 sampai 5 kali gulungan. Kemudian setelah itu dilakukan fermentasi kurang lebih 2 jam. Kemudian dilakukan proses pengeringan dan yang terakhir adalah pemisahan dan penentuan mutu. Setelah itu baru di packing. Gitu ya, itu secara umumnya untuk pengolahan teh. Nah, maka kita satu persatu membahas dari pengolahan teh hitam ini untuk seperti apa, mengapa ada pelayuan, mengapa ada penggulungan, mengapa perlu ada fermentasi gitu kan ya. Kita bahas satu per satu. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama tadi itu kan dari ini adalah daun tumbuhan atau tanaman dari Camellia sinensis gitu kan ya. Nah, kemudian nantinya ditanamnya tadi kan di atas di dataran tinggi gitu. Nah, kemudian nantinya di situ di dataran tinggi ditanam, kemudian karena kita ingin mengambil daun tehnya, maka daun teh dilakukan proses pemetikan gitu kan ya, pemetikan daun teh. Nah, pemetikan tadi yang di sini bagaimana teh ini sebenarnya bisa tinggi gitu kan ya, tetapi dibonsai sehingga mudah untuk melakukan pemetikan oleh para pemetik teh gitu ya. Nah, maka nanti dipetik di sini. Mereka sudah terlatih yang mana petikan halus, yang mana petikan sedang, yang mana petikan kasar. Itu ya, itu nanti mereka sudah tahu gitu kan ya yang diambil yang mana. Nanti daun-daun teh ini kan nanti setelah dipetik lagi nanti akan tumbuh lagi gitu kan ya daun tehnya. Ini kurang lebih nanti interval waktunya sekitar 7 sampai 12 hari selama musim pertumbuhan. Artinya
pada hari ini dipetik gitu kan ya, nanti pada wilayah ini nanti dipetik lagi sekitar 7 sampai 12 hari berikutnya, maka dipetik lagi karena nanti si daun tehnya akan muncul lagi yang muda gitu ya. Nah itu dan seterusnya dilakukan. Nah setelah dilakukan pemetikan, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam truk gitu kan ya, maka masuk ke dalam pabrik. Nah ini pabriknya gitu ya, nanti dihamparkan daun teh yang berasal yang sudah dipetik gitu kan ya dari kebun, dihantarkan di atas para-para ini gitu ya. Ini tergantung macam-macam pabrik juga macam-macam bentuk para-paranya gitu kan ya. Dan ini dilayukan, ya dilayukan, dibiarkan ya, dihamparkan begitu kan ya di atas para-para ini. Kemudian nantinya ini kan agak terbuka ya sehingga nanti bisa menguapkan air yang ada di dalamnya gitu kan ya. Jadi uap air pun bisa keluar ke lingkungan begitu. Nah, kemudian di sini memang ada proses pelayuan gitu kan ya. Nah, di sini daun teh dilayukan dengan melakukan pemanasan agar kadar air yang terkandung berkurang. Nah, pemanasan dilakukan dengan mengalirkan udara panas gitu kan ya. Dan bisa juga dijemur. Tapi biasanya dijemur mah jarang gitu kan ya, nanti malah layu. Biasanya itu dilakukan ya hanya di sini saja dilayukan. Namanya juga pelayuan ya, nanti air yang ada di dalam daun teh itu diuapkan dulu sekitar berkurangnya 65 sampai 70%. Boleh dipanaskan gitu kan ya dengan uap yang panas, tapi tidak terlalu panas gitu ya, kayak hangat kayak begitu boleh. Tapi juga kadang-kadang hanya menggunakan memanfaatkan kondisi lingkungan begitu kan ya dengan udara yang ada di dalamnya sehingga nantinya si daun ini juga akan layu karena air juga akan menguap begitu kan ya. Nah, untuk ada pemanasan itu hanya membantu untuk lebih mempercepat dari proses pelayuan dari si daun teh ini. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwasanya apa sih sebenarnya pelayuan itu bagaimana gitu kan ya, dan apa fungsi dari pelayuan itu. Nah, pelayuan dari daun teh itu bertujuan untuk menghasilkan daunnya menjadi layu, kan jadi layu nih ya, bukan kering ya, tapi layu dengan kadar air yang relatif seragam dan untuk menghasilkan daun layu yang berelastisitas tinggi. Daun itu kan kalau kita baru petik, itu kan nanti ada tulang-tulang daun gitu kan ya. Tulang-tulang daun ini apabila kita tidak layukan, langsung digulung atau digiling gitu kan, nanti dia patah-patah, mudah patah. Tidak elastisnya tidak terlalu tinggi. Nah, maka kalau patah-patah atau di sini nantinya bisa tersobek-sobek gitu kan ya daun-daunnya, itu tidak kita harapkan. Ya tidak diharapkan begitu ya dia tersobek-sobek daunnya. Karena nanti banyak sekali hasilnya yang berupa bubuk begitu ya, bukan daun yang tergulung kalau tidak dilayukan. Jadi daun yang patah-patah. Daun yang patah-patah memang tidak diharapkan atau daun yang tersobek-sobek itu kita tidak harapkan. Oleh karena itu ada proses pelayuan terlebih dahulu. Jadi daunnya itu dilayukan dulu supaya nanti uap air kan menguap dan tulang-tulang daun itu juga semakin elastis gitu ya. Dia layu, bukan dikeringkan ya. Dia layu sehingga pada saat nanti kita gulung, dia menggulung, bukan patah atau bukan sobek. Kita tidak mengharapkan dia sobek-sobek gitu kan ya, tapi suatu teh yang memang prosesnya menggulung. Oleh karena itu kalau misalnya yang bagus itu sebenarnya bukan teh yang remuk-remuk itu ya, tapi teh yang memang seperti daun yang menggulung itu yang bagus begitu ya, mutu yang bagusnya adalah seperti itu. Nah, itu yang fungsi pertamanya. Selain itu, selama proses pelayuan itu juga tujuannya untuk menghasilkan warna dan aroma yang lebih menyenangkan dan terasa khas. Walaupun warna dan aromanya juga belum terbentuk secara optimal pada proses pelayuan, tetapi nanti dilanjutkan lagi di proses selanjutnya. Nah, itu ya mengapa daun teh gitu kan ya setelah dipetik itu dilakukan proses pelayuan agar tidak mudah tersobek. Itu yang utamanya. Jadi dilayukan dulu sehingga elastisitas dari daun itu adalah tinggi dan mutu yang dihasilkan itu juga semakin bagus. Itu yang diharapkan ya dengan adanya proses pelayuan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses penggulungan. Nah, kemudian pelayuan yang dilakukan juga tidak lama. Gini, apabila pelayuan dilakukan itu tidak lama atau ringan, dapat menyulitkan pengeringan dan bubuk teh yang dihasilkan juga berupa sobek-sobekan daun dan tidak seragam. Kulit tangkai daun mudah terlepas sehingga meningkatkan warna kemerah-merahan pada bubuk. Nah, begini. Apabila nanti daun yang kita lakukan proses pelayuan itu tidak terlalu lama pelayuannya gitu kan ya, artinya hanya sebentar, proses pelayuannya tidak optimal, artinya dia dilayukan tetapi tidak optimal sehingga
elastisitasnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Masih kemungkinan besar si daun ataukah nanti tulang-tulang daun atau di situ kan masih ada apa namanya tangkai-tangkai daun ya. Kan ikut misalnya tadi peko plus 1, plus 2, plus 3, atau plus 4 gitu kan masih ada tangkai daun. Nah, itu nanti mudah sekali untuk patah dan mudah sekali untuk sobek gitu kan ya. Jadi nanti apa namanya kita akan menemukan nanti di dalam prosesnya itu banyak sekali ada patahan-patahan dari tangkai daun gitu kan ya, atau patahan-patahan atau sobekan-sobekan dari daun itu sendiri. Dan itu nanti meningkatkan warna kemerah-merahan pada bubuk. Jadi kalau kalian melihat bubuk-bubuk teh ya, nanti buka aja. Kalau ada warna merah-merah itu akibat dari proses pelayuan yang memang tidak optimal yang dilakukan pada daun tehnya. Jadi masih ada yang sobek, masih ada yang patah-patah gitu kan ya. Itu akan menghasilkan warna kemerah-merahan pada bubuk. Ya, itu juga harus diperhatikan optimalisasi dari proses pelayuan pada daun ya. Nah, kemudian setelahnya itu nantinya setelah kita selesai melakukan proses pelayuan, masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu penggulungan ataukah juga ada yang menyebutkan penggilingan, gitu ya. Nah, maka pada proses penggilingan ataukah penggulungan ini, daun yang telah dilayukan itu dimasukkan gitu kan ya ke dalam suatu mesin gitu ya, mesin yang nantinya dia bisa menggulung atau menggiling. Jadi daun tadi yang sudah layu itu digulung, gitu ya. Di mana fungsinya adalah kita proses pelayuannya itu katakanlah optimal. Daun-daun tidak tersobek-sobek gitu kan ya pada proses pelayuan digulung. Nah, maka dia layu, elastisitasnya adalah tinggi. Maka di situ dia tidak akan tersobekkan, tidak akan terpecah-pecah gitu kan ya. Apa namanya patah-patah si daunnya itu ataukah si batang ataukah tangkai daunnya gitu kan ya. Tetapi nantinya yang kita harapkan itu daunnya tetap menggulung tetapi tidak sobek dan tidak patah dan bisa memecah sel-sel daun. Nah, yang diharapkan itu nantinya pada masa kita melakukan proses penggulungan ataukah penggilingan itu nantinya di daun ini gitu kan ya. Dia kan ada sel-sel yang ada di dalam daun. Nah, maka nantinya akan keluar cairan gitu kan ya yang ada di dalam si daun itu. Gitu ya. Jadi nanti akan keluar gitu kan ya selama proses penggulungan sekitar ya 4 atau 5 kali atau 6 kali gitu ya tergantung dari jenis si daunnya, daun tehnya itu seperti apa. Nah, digiling gitu kan ya digulung. Nah, maka di dalam proses penggulungan itu fungsinya adalah atau bertujuan untuk dia memelintir. Ya memelintir itu menggulung, kemudian memotong-motong dan memeras-meras cairan yang ada di dalam di dalam daun sehingga nanti cairan-cairan yang ada di dalam sel itu akan keluar. Nah, memotong-motong di sini adalah memotong yang bukan sobek-sobek gitu kan ya, tetapi dia nanti masih menggulung, daun-daunnya itu masih gulungan-gulungan, dia akan memotongnya tidaklah sampai menjadi kecil-kecil. Gitu. Jadi yang menjadi fungsi utamanya itu sebenarnya adalah memelintir pucuk gitu kan ya, kemudian memeras cairan sel yang ada di dalam daun itu nanti akan keluar. Nah, cairan isel inilah yang keluar ini gitu kan ya, itu sebenarnya merupakan polifenol dan enzim yang memang secara alami itu ada di dalam daun teh. Jadi fungsinya itu kalau misalnya dilayukan langsung diproses fermentasi misalnya gitu kan ya, belum dilakukan proses penggulungan, maka cairan yang ada di dalam sel tidaklah keluar gitu kan. Artinya cairan itu kan merupakan senyawa-senyawa polifenol dan merupakan enzim yang ada di dalam si daun teh itu gitu kan ya. Nah, padahal nantinya si polifenol dan enzim inilah yang berfungsi untuk bisa menghasilkan warna dan aroma pada teh gitu ya. Nah, itu sebenarnya fungsinya. Jadi dia digulung dulu, mengeluarkan cairan-cairan tadi, di mana nantinya gitu kan ya, pada proses penggulungan ini, walaupun pembentukan aroma dan warna itu sebenarnya dimulai dari proses pelayuan, tapi sangat kecil kalau proses pelayuan. Dibantu selama proses penggulungan. Penggulungan pun kan tidak terlalu lama, hanya berapa kali gulungan, ya 4 sampai 6 kali gitu ya gulungan. Keluarlah cairan-cairan sel ini, tetapi di situ sudah mulai terjadinya proses oksidasi polifenol dengan bantuan enzim yang sudah ada di dalam di dalam si daun teh itu sendiri. Jadi di sini nanti kita menghasilkan yang namanya polifenol dan enzim. Nah, nantinya setelah cairan tadi keluar gitu kan ya merupakan polifenol dan enzim,
maka pada proses penggulungan itu sudah mulai, ya bukan utama tapi sudah mulai proses oksidasi polifenol, gitu ya, dengan bantuan enzim polifenolase atau enzim oksidase lah orang menyebutnya begitu ya, yang nantinya akan merubah warna hijau daun gitu kan ya, yang nantinya menjadi warnanya itu seperti tembaga. Jadi tembaga itu agak merah, jingga gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang terjadi dimulai prosesnya itu adalah mulai dari proses penggulungan. Terjadinya proses oksidasi. Disinilah yang nantinya akan terjadi oksidasi polifenol dengan bantuan enzim polifenol oksidase enzimnya. Jadi kita di situ terjadi proses oksidasi oleh si enzim polifenol oksidase ya untuk membentuk warna, membentuk aroma dan rasa dari teh itu sendiri. Itu pada proses penggulungan dan ini dilakukan sebentar penggulungan itu gitu ya. Jadi 4 sampai 6 kali gulung baru setelahnya nah disinilah fermentasi gitu ya. Jadi setelah digulung, dikeluarkan, kita letakkan lagi di dalam suatu tempat begitu kan ya, nanti dibiarkan ya. Di situ tadi kan dibiarkan kurang lebih berapa jam untuk proses fermentasinya, kurang lebih di sini ada yang 2 jam, tergantung kita mau menghasilkan warna seperti apa, aroma seperti apa, rasa yang seperti apa begitu ya. Nanti waktu fermentasi itu yang nanti akan mempengaruhi terhadap warna, aroma dan rasa dari teh itu sendiri. Nah, di sini penyebutannya proses fermentasi itu adalah oksidasi. Sama saja ya. Jadi oksidasi karena memang enzim yang terjadi di situ gitu ya, proses enzimatis yang terjadi di situ adalah proses oksidasi selama proses fermentasi gitu ya. Oleh karena itu penyebutannya boleh oksidasi juga boleh proses fermentasi gitu ya. Nah, nanti dia disimpan di dalam ruang khusus nih gambarnya yang seperti ini gitu ya, setelah dilakukan proses penggulungan atau penggilingan dikeluarkan gitu kan ya dari mesin penggulung ini, diletakkan di suatu tempat begitu kan ya, yang memang khusus bersih gitu ya, bebas dari bau supaya tidak terjadi kontaminasi dari luar. Dan di sini dibiarkan gitu kan ya, maka di sini akan terjadi proses pembentukan. Di sini ada warna, rasa dan aroma dari teh. Warnanya sudah agak coklat ya, bukan hijau lagi ya. Agak coklat begitu ya. Jadi prosesnya nanti akan lebih pembentukannya warna, rasa dan aroma akan semakin lama akan terjadi pada proses oksidasi atau pada proses fermentasi ini gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya, oksidasi yang seperti apa, pembentukan seperti apa, maka penjelasannya ada di sini. Maka pada selama proses fermentasi itu sudah memang fermentasi dari teh itu sudah dimulai, tadi saya katakan dari proses penggulungan itu sudah mulai. Nah, kemudian kita biarkan di satu tempat untuk terjadinya proses oksidasi ya. Di situ ada fermentasinya gitu kan ya. Di mana nanti polifenol yang sudah digulung tadi keluar gitu kan ya dari daun, itu nantinya terjadi proses oksidasi. Selama proses fermentasi akan terjadi proses oksidasi dengan bantuan enzimnya itu adalah polifenol oksidase, ataukah juga ada yang menyebutnya menjadi katekol oksidase. Kan enzimnya ada di daun teh itu sendiri. Nah, itu. Nah, maka selama proses fermentasi ataukah selama proses oksidasi itu, polifenol itu berubah menjadi senyawa teaflavin istilahnya. Teaflavin itu adalah yang membentuk warna kuning menjadi cerah. Jadi berbentuk warna kuning menjadi cerah. Kemudian juga dari polifenol itu selain teaflavin, dia juga menghasilkan tearubigin gitu kan ya. Jadi di situ kita bisa lihat gitu kan ya, selama proses fermentasi itu bisa menghasilkan yang namanya teaflavin, itu yang berwarna kuning cerah, juga bisa menghasilkan tearubigin yang warnanya agak coklat tua. Begitu ya. Jadi disitulah perpaduannya gitu ya, warna teh itu ada yang agak ya benih ya seperti tembaga lah sebenarnya ya, jadi kuning agak kecoklatan begitu. Itu dihasilkan dari proses adanya proses oksidasi terhadap polifenol yang ada di dalam si daun teh itu sendiri dengan bantuan enzim. Enzim apa? Ya ini bisa polifenol oksidase ataupun katekol oksidase. Begitu ya. Nah,
ini yang terjadi selama proses fermentasi. Ini yang terjadi ya, teaflavin dan tearubigin itu yang membentuk warna. Nah, sedangkan nantinya sekalian juga gitu kan ya akan menghasilkan aroma yang kalian cium gitu ya, ataukah rasa yang kalian rasakan gitu kan ya pada saat diminum. Itu nantinya ya rasa teh itu gitu ya. Itu terjadinya selama proses fermentasi, pembentukan secara optimalnya di situ gitu ya. Ini khusus teh hitam ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, maka yang menjadi polifenolnya itu sebenarnya namanya itu adalah epigalokatekin dan epigalokatekin galat. Nah, kedua senyawa ini adalah senyawa yang memang merupakan polifenol. Ini adalah zat aktif yang ada di dalam daun teh. Ternyata sangat penting sekali selain memang mempunyai sebagai zat depresan tadi gitu kan ya, bisa menjadi zat depresan, tetapi yang sekarang orang tidak hanya sekedar menyegarkan, tetapi dia bisa berfungsi sebagai antioksidan, gitu kan ya. Jadi dia bisa menjadi antioksidan untuk epigalokatekin ataukah epigalokatekin galat. Ya, ini senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam daun teh, gitu ya. Nah, ini nanti aktif selama proses fermentasi dan ini yang dioksidasi menjadi teaflavin, menjadi tearubigin gitu ya dan membentuk aroma-aroma dan rasa yang lainnya gitu ya yang ada di dalam teh. Itu terjadinya selama proses fermentasi. Oke ya, bisa diingat kembali. Nah, setelah proses oksidasi ataukah fermentasi gitu kan ya, maka selanjutnya saya balik ke atas itu adalah tahap pengeringan. Nah, tahap pengeringan itu dilakukan setelah proses fermentasi ini kita keringkan, katakanlah misalnya bentuk pengeringnya begini boleh gitu ya. Berbagai macam sih sebenarnya alat pengering itu gitu ya. Nah, maka pengeringannya itu bisa menggunakan suatu alat ya yang dimana nantinya suhunya tidak terlalu tinggi, sekitar katakanlah di sini alat pengeringnya digunakan 49 derajat Celcius gitu kan ya di mana tidak terlalu lama, memang dia tidak terlalu basah, tetapi ya tadi agar nantinya pada proses kita penyimpanan, karena kan teh bisa jadi disimpan lama begitu ya, maka airnya diturunkan dulu gitu kan ya, sehingga daya simpannya juga akan semakin lama untuk si daun teh ini sendiri, gitu ya. Nah, maka kurang lebih di situ kadar airnya adalah 2-3%. Karena itu yang kita lihat itu adalah yang namanya daun teh tadi. Nah, setelah tahap pengeringan, kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu ini. Kita sortir, kita pisah-pisah, gitu kan ya. Karena setelah dilakukan proses pelayuan, penggulungan, gitu kan ya, kemudian juga proses fermentasi, itu nanti dilihat yang mana yang daunnya yang masih merupakan gulungan-gulungan daun, sampai yang terakhir itu berupa das. Das itu kayak debu gitu ya. Nah, itu adalah mutu yang paling rendah. Nah, maka itu dipisahkan, disortir gitu. Nah, nanti ini adalah bisa masuk kayak semacam teh celup begitu, atau juga enggak dicelup juga enggak apa-apa gitu kan ya, artinya hanya dikemas, kemudian nanti diseduh langsung juga enggak masalah gitu kan ya, tergantung dari jenis tehnya seperti apa. Nah, kalau misalnya masih berbentuk daun itu biasanya orang langsung menyeduhnya tanpa menggunakan kertas untuk dicelupkan. Tapi kalau misalnya ukurannya semakin kecil kayak kan das gitu kan ya, atau remuk-remukan begitu, biasanya orang dijadikan seperti teh celup ini. Itu yang terjadi gitu ya. Setelah itu di packing dan dijual gitu. Nah, itu adalah proses pengolahan untuk teh hitam. Nah, teh hitam kan kayak begini ya, black tea gitu ya orang menyebutnya ya. Jadi warnanya ini kan agak kuning, agak kecoklatan begitu kan ya. Nah, ini kan disebabkan tadi karena adanya proses oksidasi gitu kan ya terhadap polifenol yaitu EGCG dan EGC gitu kan ya, epigalokatekin ataukah epigalokatekin galat. Nah, ini terjadi proses fermentasi, maka dia akan menghasilkan warna, aroma dan rasa tertentu si teh itu. Nah, ini adalah proses pengolahan dari teh hitam karena memang proses fermentasinya secara penuh gitu ya. Jadi sampai optimal fermentasinya gitu ya, kemudian baru kita konsumsi hasil dari proses pengolahan teh hitam itu. Oke, ini untuk yang teh hitam. Itu ya, untuk yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan tentang teh hijau, kita terlebih dahulu menjelaskan pembagian mutu teh dulu, ya. Jadi teh yang dihasilkan tadi itu nanti ada setelah kita sortir, nanti ada teh daun, ada teh remuk, dan ada teh mutu rendah. Kalau teh daun artinya ya teh yang masih berupa gulungan-gulungan daun teh gitu kan ya. Sedangkan teh remuk gulungan-gulungan tehnya berkurang, gulungan-gulungan daunnya berkurang, yang remuk-remuknya banyak gitu di situ ya. Nah, sedangkan mutu rendah itu lebih kepada yang paling kecil lagi, tidak hanya remuk, tetapi juga bisa menjadi dust gitu kan ya. Artinya kayak debu gitu kan ya, kayak pasir gitu. Nah, itu nanti yang mutu rendah. Oke, kita lihat yang pertama dari mutu teh gitu kan yang dihasilkan. Yang pertama adalah orange pekoe atau OP. Ini teh hitam yang sebagian besar berasal dari kuncup yang masih tergulung, masih memiliki bulu-bulu halus dengan warna hitam berkilat dengan titik kuning emas. Merupakan gulungan-gulungan yang panjang, halus, dan seragam. Jadi dia merupakan gulungan-gulungan. Ini adalah teh mutu paling tinggi, paling mahal, gitu kan ya, paling enak rasanya dan juga kualitas untuk zat aktifnya yang merupakan polifenol tadi itu juga masih cukup bagus, begitu ya. Itu adalah orange pekoe. Mungkin bisa jadi ini raja-raja yang minum gitu ya. Nah, itu yang orange pekoe. Jadi kalau mau merasakan itu nikmatnya teh itu ada di orange pekoe. Kemudian ada teh pekoe, jadi bukan orange pekoe gitu ya, tapi teh pekoe, P, itu hampir sama dengan OP, akan tetapi sedikit pendek dan sedikit pucuk gitu ya, warna hitam bercampur coklat. Jadi di sini memang nantinya dia lebih pendek. Jadi ada yang patah begitu ya untuk yang P, tapi masih bagus gitu ya, tapi lebih rendah dibandingkan dengan OP. Nah, kemudian yang ketiga adalah pekosocon ataukah PS gitu kan ya. Bubuk teh hitam yang tergulung pendek, kasar, berwarna hitam, tidak mengandung titik kuning keemasan. Artinya teh hitam ini walaupun dikatakan bubuk, itu sebenarnya bukan bubuk seperti das gitu ya, seperti debu tidak. Tapi gulungannya lebih pendek dibandingkan dengan peko, dibandingkan dengan orange peko, yaitu namanya peko socon gitu ya. Tapi mutunya masih bagus gitu ya. Jadi mutunya masih bagus, dia hanya potongan-potongannya atau gulungan-gulungannya lebih pendek dibandingkan dengan OP dan P. Tetapi tidak mengandung titik kuning keemasan. Karena titik kuning keemasan itu menandakan di situ ada apa? Ranting gitu kan ya. Ranting-ranting daun akan ada di situ. Patahan-patahan gitu kan ya. Jadi dia tidak mengandung titik kuning. Kalau ada titik kuning artinya mutunya memang rendah. Itu 3 ya untuk yang PS. Kemudian yang keempat itu adalah broken orange pekoe. BOP ya. Ini teh remuk. Jadi kalau tadi kan teh daun ada 3. Nah, ini adalah teh remuk, itu nanti ada BOP, broken orange pekoe, namanya juga broken. Ya, jadi orange pekoe yang ukurannya lebih rusak gitu ya, broken gitu ya, remuk. Gitu ya, namanya juga remuk. Tidak tergulung dengan baik, banyak pucuknya dan tidak mengandung lempengan. Yang lempengan tadi yang tadi berwarna merah tembaga itu sebenarnya lempengannya gitu ya. Jadi tidak mengandung itu. Itu masih enak juga. Ya BOP aja enak gitu kan ya. Apalagi OP gitu. Kemudian ada broken pekoe. Jadi yang pekoe yang tadi itu dia remuk gitu kan ya. Tidak mengandung pucuk dalam hal ini. Dia hampir sama dengan BOP tetapi tidak mengandung pucuk. Sedangkan broken orange pekoe masih ada pucuk tetapi memang gulungannya tidak terlalu bagus gitu ya. Kemudian ada broken T atau BT gitu ya, ukurannya kecil dan tidak tergulung. Jadi nanti kalau kalian melihat ada memang daun-daun tapi dia tidak menggulung. Nah, itu namanya broken T gitu ya. Jadi daun-daun yang tidak tergulung dengan baik. Itu ukurannya kecil-kecil gitu ya. Oleh karena itu kategorinya masuk ke dalam teh remuk. Nah, ini kategori ini yang paling banyak kita konsumsi. Teh mutu rendah. Yang pertama adalah paning. Paning itu berbentuk seperti BT, jadi broken tea gitu kan ya. Akan tetapi lebih kecil dan kadang-kadang mengandung pucuk gitu ya. Tapi dia kecil-kecil. Ada rantingnya tapi campurannya gitu kan ya. Jadi teh mutu rendah. Kemudian yang keduanya adalah das. Das ini lebih parah lagi gitu ya. Ukurannya kecil, hampir sama seperti bubuk. Itu yang banyak yang kita temukan di teh-teh celup kita gitu kan. Itu buka aja. Itu ukurannya kecil gitu kan ya, hampir sama seperti bubuk. Itu yang das. Jadi sebenarnya orang Indonesia lebih banyak mengkonsumsi das dibandingkan dengan orange pekoe. Itu semuanya ekspor gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah boler. Ini terdiri dari daun tua, batang, dan tangkai. Bisa jadi kalian pernah menemukan ini ya, ada beberapa kok orang jualan yang kok daunnya kayak tua-tua gitu kan ya, ada batang-batangnya gitu kan ya, ada tangkai-tangkainya itu banyak. Nah, itu sebenarnya teh yang paling rendah mutunya, yaitu boler namanya. Gitu ya. Jadi kalian bisa
melihat teh mutu, teh daun, teh remuk, teh mutu rendah, gitu ya, untuk berbagai macam mutu dari daun teh. Nah itu kategorinya ya, silahkan kalian perhatikan teh yang ada di rumah gitu kan ya, ini mutu yang mana masuknya gitu ya, yang pasti bukan orange peko karena mahal banget gitu kan ya harganya. Oke, nah itu klasifikasi mutu untuk teh dari yang sebelum diseduh gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian pengolahan teh selain teh hitam itu juga kategorinya adalah yang kedua pengolahan teh hijau. Jadi teh hijau itu bedanya di mana sih dengan teh hitam gitu kan ya. Nah, sebenarnya pengolahannya sama dengan teh hitam, tetapi bedanya hanya satu. Bahwasanya teh hijau tidak mengalami proses fermentasi. Jadi dia melakukan proses pelayuan, kemudian ada proses penggulungan gitu kan ya, tapi tidak difermentasi. Dia langsung diinaktivasi gitu kan ya di situ. Jadi di situnya tidak terjadi proses fermentasi, di mana setelah proses penggulungan secara alami kan memang ada polifenol di dalam daun teh, ada enzim polifenol oksidase di dalam teh gitu kan ya. Nah, maka bagaimana caranya untuk tidak terjadi proses fermentasi gitu kan ya. Artinya si enzim yang ada di dalam daun teh yang merupakan polifenol oksidasi yang bisa oksidase gitu ya, yang bisa mengoksidasi polifenol itu diinaktivasi dulu. Biasanya dipanaskankah dengan cara penguapankah gitu kan ya, sehingga polifenolnya masih utuh gitu ya. Jadi dia tidak teroksidasi menjadi tiaflavin ataupun menjadi tiarubigin. Tidak terjadi hal yang demikian gitu kan ya di dalam proses pengolahan teh hijau. Dia masih tetap menjadi polifenol. Oleh karena itu mengapa teh hijau itu lebih kepada teh untuk kesehatan gitu kan ya. Nah, di situ karena dia tidak mengoksidasi si polifenol yang gunanya untuk antioksidan gitu ya dan untuk yang lainnya gitu kan ya. Dia tidak teroksidasi karena proses fermentasinya memang ditiadakan pada proses pengolahan teh hijau. Gitu. Akan tetapi nanti pengaruhnya memang rasa teh hijau tidak seperti teh hitam. Aromanya juga beda gitu kan ya. Dia lebih kepada rasa yang agak sepat gitu ya, agak pahit gitu. Kecuali tambahkan gula itu kan beda gitu ya. Nah, maka disitulah di mana sebenarnya rasa pahit, rasa agak getir gitu ya. Itu sebenarnya berasal dari rasa polifenol tadi. Itu sebenarnya gunakan untuk kesehatan itu bagus gitu kan ya. Jadi oleh karena itu teh hijau itu kadang dimodifikasi sama produsennya gitu kan ya. Artinya teh hijau tetap tetapi ditambahkan gula yang banyak supaya rasanya manis sehingga rasa pahit ataukah getirnya tidak terasa lagi. Gitu. Itu bisa-bisa aja gitu kayak tergantung kita maunya yang bagaimana. Nah, itu bedanya ya antara teh hitam dengan teh hijau. Jadi hanya yang satunya difermentasi secara sempurna, yang satunya tidak difermentasi. Nah, mengakibatkan komponen khususnya polifenol gitu kan ya yang ada di dalam daun teh itu pasti lebih banyak yang berasal dari teh hijau, bukan dari teh hitam. Karena kalau teh hitam sudah berubah bentuknya menjadi senyawa yang lain, menjadi senyawa warna, menjadi senyawa aroma, senyawa rasa gitu kan ya. Nah itu yang memang ya silahkan pilih mau yang mana. Walaupun teh hitam yang paling banyak beredar dibandingkan dengan teh hijau. Karena kadang-kadang kalau orang tidak paham, teh hijau tuh rasanya kayak begini gitu kan ya. Kenapa sih gitu ya. Tetapi kalau orang kesehatan paham gitu kan ya. Maksudnya untuk demi kesehatan tubuh, maka dia lebih memilih teh hijau dibandingkan dengan teh hitam gitu ya. Karena polifenolnya sangat sedikit kalau di teh hitam masih ada, tapi sangat sedikit karena sudah berubah menjadi senyawa yang lain gitu ya. Nah, itu adalah pengolahan teh hijau. Nah, kemudian mengapa teh hijau itu menjadi banyak diproduksi juga sekarang itu sebenarnya tahun 2000 ke atas ya. Banyak diproduksinya mungkin tahun 2006, 2007 ke atas itu baru diproduksi yang namanya teh hijau. Secara ini ya, maksud saya secara banyak gitu kan ya sebelum. Memang dikenalnya udah lama gitu kan ya, tapi dikenal oleh masyarakat, disampaikan ke masyarakat itu di atas 2006, 2007, 2008 gitu ya. Jadi memang tidak terlalu lama dibandingkan dengan teh hitam. Teh hitam kan udah lama sekali. Nah, ini menjadi trendsetter memang sebagai penyehat alami. Ini disebabkan teh hijau memang tadi saya sampaikan banyak mengandung bahan aktif, yaitu yang katekin tadi, epigalokatekin dan epigalokatekin galat yang tidak terjadi proses fermentasi gitu kan ya. Sehingga nantinya di sini ternyata senyawa katekin yang ada di dalam teh itu memperlambat proses penuaan. Nah, itu fungsi untuk kesehatan gitu. Jadi kita karena tadi segar, ternyata juga senyawa-senyawa aktifnya juga membuat kita itu di dalam sel itu gitu kan ya,
ini hubungannya nanti ke kulit gitu kan ya, dan segala macamnya, dan juga bisa mengikis lemak di dalam tubuh. Oleh karena itu biasanya teh hijau digunakan untuk slimming tea gitu ya, artinya untuk menjadi slim gitu. Jadi untuk mengikis lemak. Jadi lemak itu nantinya dengan minum teh, asalkan teh hijau ya, tapi teh hitam juga bisa, tapi sedikit sekali ininya khasiatnya. Dia akan keluar lemak itu bersama-sama si katekin tadi gitu kan ya, itu akan keluar. Nah, oleh karena itu masyarakat Cina itu malah mempercayai teh hijau itu mempunyai khasiat memperlancar aliran darah, mencuci lemak, dan memperlancar urin. Ya, iya sama. Kalau lemak itu bisa sudah mengalir di pembuluh darah, itu bisa dikeluarkan dengan adanya bantuan katekin yang dari teh hijau tadi, maka aliran darah kan semakin lancar, semakin enak gitu kan ya. Karena tidak ada lagi lemak-lemak yang menyumbat pembuluh-pembuluh darah dan bisa memperlancar pembuangan keluar juga begitu kan ya. Jadi akhirnya kita mudah untuk mengeluarkan, mensekresikan begitu ya cairan yang ada di dalam tubuh melalui air urin begitu. Itu memang iya, coba aja perhatikan kalau kalian senang minum teh gitu kan ya, pasti nanti akan banyak sekali untuk terjadinya proses sekresi. Oleh karena itu tidak aneh kalau di sini bisa dijadikan sebagai yang slimming tea tadi gitu kan ya, untuk bisa membuat kita menjadi slim gitu ya. Nah, itu teh hijau. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan adanya epigalokatekin galat atau EGCG ini gitu kan ya, yang senyawa katekin yang ada di dalam teh yang nanti fungsinya memang sebagai antioksidan dan itu nanti utuh di dalam diserap oleh tubuh gitu ya, diserap oleh tubuh sebagai antioksidan. Jadi kalau misalnya nanti lemak-lemak yang teroksidasi gitu kan ya menjadi radikal-radikal bebas nanti diserap oleh EGCG ini gitu kan ya. Dan itu nanti akan termetabolisme. Termetabolisme itu maksudnya itu akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, ini di mana orang banyak sekarang itu trendsetternya adalah untuk mengkonsumsi teh hijau. Tapi teh hijau ya, kalau teh hitam sangat sedikit gitu ya, karena teh hitam memang mengutamakan hanya warna dan rasa saja. Nah, kemudian ini penampilannya beda sekali ya antara teh hitam dengan teh hijau, karena memang dia tidak terjadi proses fermentasi, jadi pembentukan tiarubigin dan tiaflavin juga tidak terjadi di sini gitu ya, sehingga warnanya kayak daun aja diseduh gitu ya, daunnya warnanya hijau gitu. Oke. Kalau ada teh hijau yang agak coklat artinya di situ campuran gitu ya, campuran terjadi campuran dengan teh hitam kah gitu kan ya, dan segala macamnya, supaya istilahnya teh hijau ada tapi masih menghasilkan aroma sehingga konsumen masih mau meminumnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi bukan teh hijau secara murni. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah teh oolong. Teh oolong itu prosesnya ya hampir sama gitu kan ya dengan proses pengolahan teh yang lainnya, tinggal proses pelayuannya yang lama. Kalau tadi kan hanya sekitar 30 jam begitu kan ya dilayukan kemudian digulung proses fermentasi gitu. Nah, maka pada proses pengolahan teh oolongnya agak sedikit berbeda. Setelah dilayukan selama 2 sampai 4 hari gitu kan ya. Cukup lama gitu kan ya. Maka di situ kan terjadi proses perubahan warna pada proses pelayuan, menimbulkan bau yang khas seperti buah apel gitu ya. Jadi ini oolong itu seperti buah apel. Nah, kemudian di situ selama proses pelayuan itu juga terjadi proses fermentasi. Jadi di situ, jadi dia tidak ada penggulungan gitu kan. Ya, jadi udah aja difermentasi dilayukan, proses fermentasi terjadi di situ secara alamiah lah ya gitu ya. Jadi tidak dibantu, kalau digulung itu kan dibantu untuk mengeluarkan polifenol dari jaringan sel gitu kan. Jadi dikeluarkan kan membantu gitu kan ya proses untuk pengolahan teh sampai nanti terjadi proses oksidasi ataukah fermentasi. Nah, tapi kalau nyari teh oolong itu tidak dibantu, dibiarkan aja dia gitu kan ya. Si daun teh ini dilayukan, maka terjadi proses fermentasi secara alamiah. Oleh karena itu memang rasanya tidak seperti teh hitam, dia agak rasa-rasanya agak sepat-sepat. Jadi campuran lah antara teh hijau sama teh hitam kalau menurut saya gitu kan ya. Nah, di situ memang terjadi proses fermentasi tetapi alamiah gitu ya fermentasinya. Nah, setelah dilakukan proses pelayuan sekitar 2 sampai 4 hari gitu ya untuk menghentikan terjadinya aktivitas enzim gitu kan ya selama proses fermentasi, maka biasanya direndam di dalam air panas kan inaktivasi nanti enzimnya gitu ya, kemudian dikeringkan setelah itu dan baru setelah dikeringkan baru digulung. Nah, ini bedanya di situ. Jadi bukan digulung setelah pelayuan, tidak. Ya, jadi dia melayukan yang cukup lama, dikeringkan dulu baru digulung. Gitu ya yang namanya daun teh. Itu namanya teh oolong. Ya, tahu ya bedanya antara daun teh pengolahan teh hitam, teh hijau dan teh oolong di situ.
Nah, kalian boleh aja memodifikasi apa gitu ya untuk proses pengolahan teh yang lainnya. Nah, ini biasanya tampilan dari teh oolong yang seperti ini gitu ya, agak coklat kehijau-hijauan, berukuran panjang, kasar dengan bentuk yang tidak seragam. Ini adalah teh oolong. Nah, tampilannya teh oolong ya mirip seperti teh hitam karena semi fermentasi. Dia ada fermentasi di dalamnya gitu kan ya. Tapi juga rada-rada sepatnya juga ada teh hijau kayak teh hijau gitu kan ya untuk ini. Silahkan saja nanti kalian rasakan teh oolong itu rasanya kayak apa, teh hitam bagaimana, teh hijau seperti apa gitu kan ya. Kalian bisa membedakan kok nantinya dari sisi rasanya. Ada beberapa produk kok yang menyebutkan bahwasanya teh yang mereka gunakan teh hijau, teh hitam, dan teh oolong. Jadi kalian lihat aja nanti ingredientnya kalau ingin merasakan, cari teh oolong itu seperti apa. Oolong ya, oolong sebenarnya itu. Saya salah ngetik. Oke, nah perkembangannya ternyata kan tadi saya bilang ada teh hitam, ada teh hijau, ada teh oolong, ternyata juga ada teh wangi. Wangi itu ditambahkan dengan flavor yang lain gitu kan ya, yang pasti yang jasmine tea gitu ya, teh melati gitu ya, wanginya tuh wangi melati, tapi juga bisa wangi mawar, wangi buah yang lain, itu kan sekarang udah beraneka ragam orang melakukan modifikasi terhadap proses olahan teh gitu ya. Memang dasarnya teh hitam, teh hijau, teh oolong, yang lainnya tinggal memodifikasi saja. Katakanlah gini gitu ya, ini daun teh kering, ada teh celup begitu kan ya, ada teh instan ini sudah dihaluskan sekali tinggal diseduh gitu ya menjadi teh. Kemudian ready to drink ini yang paling banyak ya, tinggal minum saja seperti itu. Ini berbagai macam jenis teh saya tidak akan membahas. Nah ini teh tampilannya di Cina gitu kan ya, kemarin mungkin ada yang bertanya. Yang saya bilang tadi ya memang teh bisa jadi awalnya memang Camellia sinensis dari daun Camellia sinensis, tetapi kan kesininya berkembang bahwasanya semua daun yang sifatnya herbal begitu ya, yang punya sesuatu khasiat di dalamnya dijadikan kayak teh gitu kan ya. Jadi daun yang digulung, proses fermentasinya, proses pengolahannya seperti teh hijau gitu kan ya. Nah itu boleh-boleh saja. Kalau difermentasi juga boleh saja, nanti hasilnya bagaimana bisa kita lihat nantinya ya. Berbagai macam jenis teh ini sebenarnya dari berbagai macam daun-daunan yang ada gitu kan ya. Ini juga teh di Jepang, cara penyajiannya juga seperti ini gitu ya, lebih menarik gitu kan ya. Bagaimana yang namanya teh itu adalah sesuatu hal yang istilahnya bukan minuman biasa, tetapi minuman yang memang luar biasa begitu ya, dengan penyajian yang sangat unik gitu. Jadi teh itu adalah bukan minuman yang hanya sekedar di warung-warung saja, tetapi juga minuman yang dengan kemasan-kemasan yang menarik, itu menunjukkan bahwasanya teh itu diminum adalah untuk meminum khasiat yang ada di dalamnya. Tidak hanya sekedar warna, tidak hanya sekedar rasa. Gitu ya. Itu sebenarnya orang Jepang dan orang Cina mengkonsumsi teh itu adalah untuk khasiat yang ada di dalam si daun tehnya itu. Gitu ya. Oke, itulah khasiatnya, yaitu menjadi segar sebenarnya orang meminum teh itu. Itu yang pertama ya. Nah, ini perkembangan teh yang ada di dunia bisa berkembang menjadi fruity, jadi teh yang mengandung rasa-rasa buah begitu ya, apakah seperti apa ya? Mungkin ada orange tea gitu kan ya. Ada lemon tea gitu kan ya. Nah, itu yang sering yang ada. Jadi silahkan saja kalian mau rasa apa campurkan dengan teh. Ada teh yang berkarbonasi, ada teh dekafeinasi gitu ya. Ini sebenarnya kafein yang dibuang di dalam teh, mungkin teinnya ya gitu ya. Kemudian ada effervescent teh tablet gitu ya. Jadi effervescentnya itu dibentuk seperti tablet, tehnya tinggal dikonsumsi begitu saja. Jadi yang diambil bukan rasanya ataukah aromanya, tetapi hanya khasiat yang ada di dalamnya saja kalau sudah bentuknya tablet. Ada permen rasa teh, ada rokok rasa teh, ada teh dalam berbagai resep masakan. Ya silakan saja, teh itu berkembang. Begitu ya. Jadi dia yang diambil adalah khasiat dari teh itu gitu ya. Bisa juga rasa dari teh itu, aroma dari teh itu, hingga berkembanglah proses untuk pengolahan selanjutnya yang asal muasalnya dari teh. Itu yang pertama ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami tentang yang namanya teh. Selanjutnya yang kedua yang kita bahas untuk bahan penyegar itu adalah kopi. Nah, kopi juga saya itu memang kalau teh mungkin tidak seperti kopi, tidak ada kedai teh ya, yang aja memang ada warung teh gitu ya, itu seperti itu. Yang ada kan kedai kopi, kafenya kopi gitu kan ya, sekarang udah orang-orang nongkrong dengan adanya kopi gitu. Memang kopi adalah bahan penyegar yang membuat orang juga minumnya menjadi segar begitu. Nah, di sini kita perhatikan bahwasanya kopi itu berasal dari tanaman kopi gitu kan ya, yang termasuk familianya adalah Rubiaceae dan terdiri dari banyak jenis. Ada kopi robusta, ada kopi arabica, ada kopi liberica gitu ya. Mungkin ketiga jenis ini yang paling banyak, walaupun ada juga jenis kopi-kopi yang lainnya. Yang paling banyak memang robusta, kedua adalah arabica, yang ketiga adalah liberica. Jadi di Indonesia itu paling banyak adalah kopinya robusta. Hampir 80%
jenis kopi yang dikonsumsi di Indonesia atau yang ditanam di Indonesia itu adalah kopi robusta. Sisanya ya kopi arabica dan kopi liberica, begitu ya. Karena memang kopi robusta itu lebih tahan terhadap penyakit, gitu ya, sehingga banyak dikembangkan di Indonesia. Oke, nah maka perkembangan kopi pada saat ini, gitu kan ya, saya mengambil dari Buchler. Ini tahun 2020, gitu kan ya. Jadi katakanlah di sini perkembangannya itu memang Indonesia itu nomor kedua, gitu kan ya, produksi kopi. Luar biasa memang. Jadi Indonesia itu luar biasa, banyak menghasilkan kopi di bawah Vietnam. Yang pertama itu adalah Vietnam. Vietnam itu penghasil kopi tertinggi, gitu kan ya, ton. Jadi sekian ton per tahunnya, gitu kan ya, ini cukup tinggi. Sedangkan Indonesia yang nomor dua. Memang banyak Indonesia penghasil kopi, gitu kan. Baik di sini ada, coba kita perhatikan, ini adalah Indonesia untuk bisa menghasilkan kopi. Kopi itu juga berbagai macam daerah dengan nama-nama yang beraneka ragam juga, dengan rasa yang beraneka ragam juga, gitu kan ya. Tetapi sebenarnya kelompoknya adalah kopi robusta yang paling banyak. Memang kelompok kopinya bisa robusta, bisa arabica, bisa liberica. Tinggal nanti cara mengolahnya yang berbeda-beda, begitu kan ya. Sehingga ada yang menyebutkan kopi mana, kopi mana, kopi mana, gitu kan ya. Dia punya ciri khas masing-masing. Nah, jadi ini adalah cukup banyak Indonesia menghasilkan yang namanya kopi. Nah, sedangkan untuk world marketnya secara retailnya itu sekitar 108 billion US dollar, begitu kan ya. Jadi biasanya orang-orang itu banyak yang mengkonsumsi kopi itu, gitu kan ya, dalam bentuknya adalah fresh kopi, kopi segar, kopi yang diseduh langsung, gitu kan ya, diminum, gitu kan ya. Nah, itu yang paling banyak, sekitar 48% itu adalah instant coffee. Jadi instant coffee itu yang bukan berasal yang kalian mungkin yang saset-sasetan itu, gitu kan ya. Itu yang biasanya instan kopi itu dicampur dengan gula kah, dicampur dengan susu kah, sudah ada dalam satu saset, gitu kan ya, masukkan, digunakan. Itu namanya instan kopi. Ataukah retail trade-nya di sini, gitu ya, untuk kopi itu juga hanya 48%, 52%-nya orang mengkonsumsi kopi dalam bentuk fresh, gitu ya. Jadi kopinya yang diseduh, biji kopinya disangrai, diseduh langsung, gitu ya, tanpa harus ditambahkan gula, tanpa ditambahkan susu, gitu kan, tanpa ditambahkan coklat misalnya, gitu ya, tanpa itu. Dia hanya kopinya campurkan, baru ditambahkan gula yang lain, bukan dalam satu seduhan yang sudah bercampur, tidak ya. Ini paling besarnya, tapi memang tidak terlalu jauh sih. Konsumsi sekarang memang luar biasa yang namanya market dari kopi, gitu ya. Memang itu perkembangan kopi ini untuk report tahun 2020, data dari tahun 2019 dari Buchler. Buchler itu ini perusahaan penghasil kopi dunia, gitu kan ya, yang dia melakukan berbagai macam penelitian yang berhubungannya dengan kopi. Oke, nah sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, gitu kan ya, itu artinya kopi itu punya apa ya, punya market yang bagus, gitu kan ya. Jadi kita harus bisa memahami, di Kalimantan Selatan juga kan ada kopi ya, kopi Pengaron, di Kait-Kait itu juga berkembang yang namanya jenis kopi, gitu di situ. Tinggal kita mengembangkan. Memang ada sedikit berbeda, gitu kan ya, kopi robusta yang ada di Pengaron dengan kopi robusta yang lainnya. Tinggal kita mengembangkannya saja. Nah, maka kita terlebih dahulu mengenal yang namanya kopi itu dari mana sih, gitu kan ya. Kita memang tahu yang namanya kopi itu kan buahnya kayak begini, ini buah kopi. Tapi bukan buahnya ini langsung digunakan. Kita mengambil biji di dalam buah ini sebenarnya. Nah, ini adalah bijinya. Jadi kalau kita ada punya buah kopi, nih daging buahnya dulu yang ketemu, ini dibuang. Ini bagian bijinya ini yang kita ambil di dalam buah kopi. Itu yang dijadikan kopi sekarang. Di mana buah kopi itu, gitu kan ya, itu nanti terdiri dari kulit luarnya dulu, walaupun tipis, gitu kan ya, kemudian daging buahnya, kemudian di sini ada kulit, ini adalah kulit yang bagian di sini nanti ada kulit ari dan ada kulit tanduk, gitu ya. Dari bijinya itu nanti dilapisin lagi kulit, gitu. Ada kulit terluar, ada daging buah, ada kulit lagi di sini kulit ari dari bijinya, ada kulit tanduk dari bijinya. Itu yang nanti kita proses, gitu ya, bagaimana menghilangkan kulit tanduk sebenarnya. Kulit ari kan lebih tipis. Kalau kulit tanduk itu yang keras. Nah, itu metode apa ya supaya si biji kopi ini tidak patah-patah. Karena kalau kita sembarangan saja menumbuk kan patah-patah nantinya, tidak berupa biji-biji yang berupa biji utuh, gitu ya, tetapi biji-biji yang nanti patah sebelah mana. Kan tidak mengharapkan yang seperti itu. Nanti kita bisa mengambil, di sini adalah biji kopinya, ini yang akan kita manfaatkan. Ya, dan ada celah-celah kosong sedikit, gitu kan ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kopi. Kalau saya tunjukkan gambar yang seperti ini, nah ini gambarnya. Kalian akan melihat bahwasanya buah kopi itu terdiri dari 2 biji. Ini bijinya kayak begini, ya. Setiap buah kopi. Kalau misalnya ada 1 biji, artinya kopi yang berbeda. Kopi yang memang tidak biasa, gitu ya. Ini adalah buahnya.
Kita akan terpisah sekat di sini gitu kan ya, celahnya. Ini tadi lapisannya, ini adalah bijinya yang kita ambil yang warna hijau muda ini. Ini nanti ada lapisan tipis gitu kan ya, mungkin warnanya agak tebal. Ini ada kulit ari, ini ada kulit tanduk. Nah, setelah kulit tanduknya ini dihancurkan, baru kita bisa mendapatkan yang namanya biji kopi, yang nanti setelah itu baru kita manfaatkan untuk dijadikan minuman kopi. Ya, oke ya. Ini yang utuhnya seperti ini. Kalian melihat kalau dibuka gitu kan ya, dia nanti terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan ini yang kita akan hancurkan, kita lepaskan untuk mengambil biji kopinya. Oke. Nah, untuk mengambil biji kopinya dulu ya, belum diolah menjadi kopi apa namanya latte gitu kan ya, cappuccino dan segala macam, bukan. Sekarang kita mengambil dari buah kopi menjadi biji kopi. Ingatin ya, dari kalau penyebutan saya dari buah kopi menjadi biji kopi, artinya biji kopinya yang diambil itu proses pengolahannya seperti apa, gitu ya, untuk pengolahan kopi, untuk mengambil biji kopi dari buah kopi. Ada 4 cara pengolahan untuk mengambil biji kopi dari buah kopi. Yang pertama adalah dengan cara yang disebut dengan bahasa Belandanya wasindische bereiding. Itu cara basah atau full wash gitu kan ya. Artinya dilakukan proses full wash. Kemudian yang kedua adalah cara kering. Ini namanya natural proses, begitu kan juga ada yang menyebutkannya, atau di bahasa Belandanya adalah indische bereiding atau juga gewenbreiding. Ini hanya proses kering gitu ya, bukan full wash, tidak ada pencucian di sini. Kalau di sini cara basah pasti ada pencucian, ada fermentasi, ada pencucian. Nah, ini ada cara yang pertama dan ada cara yang kedua. Ya. Kemudian cara yang ketiga, ini pengembangannya lagi, ternyata ada honey proses dan ada wine proses. Nanti saya akan sebutkan bagaimana proses-proses ini gitu ya dihasilkan dan bedanya satu dengan yang lain. Kita bahas yang pertama, ini adalah WIB, yaitu yang tadi disebutkan adalah West-Indische Breeding atau sebutan bahasa Inggrisnya full wash process. Nah, nanti dari buah yang dipetik dari pohon kopi gitu kan ya, dipetik, kemudian direndam. Ini full wash ya, artinya cara basah. Kita lihat buah kopinya direndam. Nah, kemudian di sini nanti dilakukan proses perendaman. Nah, di mana beberapa jam gitu kan ya direndam, nanti akan ada yang tenggelam, ada yang muncul ke permukaan. Kalau muncul ke permukaan buang saja, artinya tidak terlalu bagus biji kopi yang dihasilkan nantinya. Dibuang, dipalping. Palping itu maksudnya di sini membuang bagian daging buah dari si biji kopi itu gitu kan ya. Kemudian setelah dipalping bagian dagingnya sudah ini, tapi masih ada kulit ari, kulit tanduk gitu kan ya, yang menyelimuti si biji itu gitu kan ya. Kita fermentasi, kita diamkan gitu kan ya. Setelah direndam kita lakukan proses fermentasi, dipalping kan, kita fermentasi, kita biarkan di satu tempat lah begitu gitu kan ya. Dibiarkan saja sekitar 36 sampai 96 jam tergantung dari jenis kopinya dan tergantung kita mau rasanya yang seperti apa gitu kan ya. Untuk nantinya permukaan dari biji kopi tetapi belum sampai masuk ke dalam biji kopi yang sebenarnya karena ada beberapa kulit dan juga masih berlendir permukaannya, itu nanti selama proses fermentasi dia akan mudah gitu ya untuk melepaskan bagian-bagian kulit itu. Jadi kenapa jadi fermentasi? Untuk mempermudah kita melepaskan bagian-bagian kulit dan lendir-lendir yang terbentuk gitu kan ya setelah dilepaskan daging buahnya dari si kopinya. Kemudian setelah itu selesai fermentasi kita rendam lagi gitu kan ya untuk membuang bagian-bagian yang lendir-lendirnya tadi gitu kan ya, direndam, dicuci bersih, kemudian kita keringkan. Setelah kering gitu kan ya, maka kulit-kulit sama kulit apalagi kulit tanduk gitu ya itu masih ada gitu ya. Jadi nanti kita kupas. Setelah dikeringkan baru kita kupas ya dengan menggunakan alat juga boleh, dengan ditumbuk juga boleh, tetapi kalau ditumbuk kemungkinan besar untuk patah-patah itu banyak. Nah, setelah kulit tanduknya dilepaskan nantinya gitu kan ya, kita sortasi, maka itu kita menemukan yang namanya kopi biji tapi dengan cara full wash. Ya, jadi itu ada perendaman, pencucian, begitu kan ya, proses fermentasi, dikeringkan, dibuang kulit tanduknya sampai menjadi biji kopi. Nah, di sini nantinya di mana penjelasannya di situ adalah fermentasi digunakan untuk menghilangkan bagian lendir yang melekat pada kulit tanduk. Itu nanti pada kulit tanduk itu akan ada ya lendir-lendir kalau kalian ingin melihatnya gitu ya. Jadi bukan langsung kulit gitu ya tanpa ada apapun. Itu ada lendirnya di situ. Nah, itu dilakukan proses fermentasi agar nantinya akan kulit lendir-lendirnya bisa hilang. Setelah itu kita cucikan bersih. Kemudian juga akan memperlembut si kulit tanduknya. Jadi mudah kita untuk membuang dari kulit tanduknya itu. Karena kalau misalnya tanpa fermentasi agak sulit begitu ya, kecuali ditumbuk. Itu baru bisa menghilangkan bagian kulit tanduknya.
Nah, kemudian yang ini adalah full wash, yang tadi saya bilang direndam dulu, nanti ada yang tenggelam, ada yang di atas gitu ya. Nanti kita pilihin lagi yang mana yang bagus, mana yang tidak. Oke, itu yang full wash. Nah, yang kedua itu adalah proses untuk menghasilkan biji kopi loh ya dari buah kopi, itu adalah yang cara kering ataukah natural proses. Nah, natural proses ini beda sekali dengan yang full wash proses begitu kan ya, dengan cara perendaman gitu ya, fermentasi, beda sekali natural proses dengan cara full wash. Nah, maka kalau natural proses atau dengan cara kering, buah kopi kita petik gitu kan ya, kita langsung jemur. Ya, jemur dengan menggunakan sinar matahari gitu kan ya. 10 sampai 14 hari. Ini menggunakan sinar matahari. Mungkin nanti bisa aja modifikasi penjemuran atau pengeringannya itu digunakan adalah open misalnya gitu kan ya, berapa hari gitu. Nanti bisa diteliti lagi. Dijemur nanti sampai dapat kopi gelondongan. Jadi kering kan, nanti mengerucut kan, yang namanya daging buah kopi itu kan mengerucut. Nanti ditumbuk gitu kan ya, untuk menghilangkan bagian daging buah yang sudah mengerucut tadi, karena kan airnya sudah menguap begitu kan ya. Kita tumbuk dan kita ayak. Nah, nanti namanya kopi asalan. Nah, kopi asalan ini masih ada kulit tanduknya gitu kan ya, masih ada gitu kan ya. Kita keringkan lagi. Kemudian di situ bisa ditumbuk lagi, kita sortasi lagi sampai nanti kulit tanduknya itu adalah hilang. Ya, kita buang kulit tanduknya, maka menjadi kopi beras atau kopi biji. Nah, ini memang ada beberapa istilah yang agak berbeda, sebenarnya sama saja sih, kopi biji atau kopi beras itu sama saja. Nah, itu proses yang paling banyak sih di petani gitu kan ya, artinya yang paling mudah dibandingkan full wash kan harus direndam, harus difermentasi, dicuci lagi berulang-ulang gitu kan ya, dikeringkan lagi. Itu memang yang paling mudah adalah yang natural proses. Tetapi nanti memang berpengaruh terhadap hasil ataukah mutu yang dihasilkan dari si bijinya, dari rasanya gitu kan juga berbeda. Ya, untuk yang natural proses, kemudian yang full wash proses gitu, itu nanti akan menghasilkan aroma dan rasa yang berbeda dari kopi. Gitu. Nah, silahkan saja sebenarnya gitu ya. Memang yang paling banyak, yang paling mudah ya natural proses ya, dibandingkan dengan berbagai jenis proses yang saya sebutkan pada hari ini ada 4 gitu. Oke, nah ini adalah yang natural proses. Ini kayak begini, kan dijemur, dipara-para gitu kan ya. Silahkan jemur sampai dia nantinya kering gitu, sehingga kita tumbuk untuk membuang bagian dari daging buah yang sudah kering tadi. Nah, di situ kan ada kulit tanduk lagi. Kita lakukan proses pengeringan lagi gitu ya. Nanti kulit tanduknya akan dilepaskan. Oke, ini adalah natural proses. Yang ketiga itu adalah honey. Nah, ini modifikasi yang cukup bagus juga gitu kan ya. Honey proses namanya juga honey. Jadi nanti aroma yang dihasilkan kayak madu gitu ya. Nah, itu. Prosesnya itu kopi, yang buah kopi gitu kan ya, yang matang buah gitu kan ya, dari kebunnya kopi diambil, dibuang bagian pulpingnya itu yang daging buahnya, jadi digiling untuk menghilangkan bagian daging buah dengan bijinya, dipisahkan dulu. Kemudian biji kopi yang masih ada lendirnya, yang masih ada kulit ari dan kulit tanduknya gitu kan ya. Nah, maka difermentasi. Difermentasi kan beda dengan full wash ya juga ya. Kalau full wash kan direndam, dicuci gitu. Kemudian difermentasi, dibiarkan. Memang ada fermentasinya, memang mirip tapi tak sama dengan yang full wash proses begitu. Jadi dipisahkan, tinggal bijinya yang masih mengandung kulit ari dan kulit tanduk dimasukkan ke satu tempat tertutup, tapinya ini ditutup apakah dalam plastik tebal atau wadah yang tertutup begitu kan ya. Nah, sekitar suhunya 30 sampai 40 derajat Celcius. Suhu kamar lah, hangat-hangat sedikit gitu kan ya. Dan dibiarkan selama 36 jam. Ya, 36 jam ya, kita 1 hari setengah gitu kan ya. Nah, sesudah itu difermentasi itu langsung dijemur. Nah, kalau di full wash kan dicuci lagi tuh bersih-bersih lendirnya. Ini enggak, lendir yang masih tetap ada itu kan tadi itu memang difermentasi. Dia langsung dijemur aja. Jadi dijemur saja gitu kan ya. Kemudian sampai dia tanpa proses pencucian. Dikeringkan sampai kadar airnya rendah 8 sampai 9%. Nah, setelah itu baru dipisahkan kulit tanduknya dan dengan cara digiling gitu kan ya. Jadi setelah dikeringkan dia sama ada dicuci. Di situ nanti akan memberikan suatu rasa yang berbeda ternyata pada si kopi yang dihasilkan. Itu juga enak gitu kan ya. Jadi disebut dengan honey process gitu kan ya, kayak madu lah begitu rasanya. Nah, ini contohnya kayak begini ya. Jadi ini yang dikeringkan bukan buah yang masih mengandung daging buahnya, tidak, tetapi setelah kita buang dulu daging buahnya, kita keringkan, kita di sini fermentasi kemudian dikeringkan. Itu honey proses. Itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat itu adalah wine process. Ini buah kopi langsung disortasi nih. Yang bagus, yang jelek. Buah ya, ini buah kopi. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam wadah, tertutup, dibiarkan difermentasi selama 30 hari. Nah, ini fermentasinya sama si daging-daging buahnya. Kalau honey kan itu difermentasi setelah dibuang bagian kulit daging buahnya, baru difermentasi. Purwas juga begitu kan, tapi ada pencucian di situ bedanya. Nah, kalau wine process itu dari si daging buahnya itu masih tetap ada buah dimasukkan ke dalam wadah setelah kita sortasi yang bagus-bagusnya gitu ya. Biarkan selama 30 hari difermentasi. Setelah 30 hari kita keringkan. Baru dipisahkan nantinya. Jadi buah kopi itu dikeringkan, dipisahkan kulitnya, daging buahnya, kulit tanduknya gitu kan dan segala macamnya. Baru itu yang dihasilkan yang namanya suatu biji kopi melalui wine process. Silahkan kalian coba gitu kan ya. Nah, ini yang seperti ini nanti munculnya gitu. Ini masih ada daging buahnya gitu ya. Ini belum ditumbuk begitu ya, belum digiling untuk membuang bagian daging buahnya gitu kan ya. Kemudian juga kulit tanduk, kulit ari yang ada di dalam buah tadi, buah kopi menjadi biji kopi nanti. Nah, ini berbeda dan ini banyak sekarang orang sudah mulai diproses seperti ini untuk khususnya untuk ekspor ya. Ini wine process, kemudian honey process begitu ya. Karena kalau natural process dan full waste process itu kan sudah biasa. Tinggal honey dan wine process yang dikembangkan gitu kan ya. Bisa jadi kalian juga boleh memodifikasi cara yang mana untuk bisa menghasilkan kopi dengan rasa yang nikmat begitu ya. Nah, ini baru kita menghasilkan biji ya dari buah kopi. Nah, setelah jadi bijinya, kita dapat bijinya ya, kopi bean lah begitu orang menyebutnya, biji kopinya. Nah, maka nanti biji kopi ini morfologinya beda-beda. Ada yang liberica bentuknya kayak begini, arabica kayak begini, robusta seperti ini, excelsa mungkin ada excelsa ya, tapi ini jarang ada seperti ini. Ini sebelum disangrai. Ini sebelum disangrai karakteristik morfologi dari biji kopi yang dihasilkan. Ini yang setelah di roasted gitu ya. Ini yang di roasted berbentuknya yang seperti apa gitu kan ya setelah kita lakukan proses penyangraian. Nah, ini kita bisa lihat bentuk-bentuk dari berbagai macam jenis kopi yang ditemukan di Indonesia. Oke ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya mengapa kopi itu gitu kan ya banyak orang mengkonsumsinya gitu ya. Kenapa jadi enak? Memang selain sebagai pengaruh segar gitu kan ya pada saat mengkonsumsi, tetapi sebenarnya di dalam kopi itu membuat menjadi segar itu adalah kafein. Makin sebagian besar memang kafein walaupun ada beberapa komponen-komponen yang lainnya seperti asam klorogenat gitu ya atau senyawa-senyawa flavor yang lainnya setelah dilakukan proses penyangraian begitu. Nah, inilah yang paling orang itu mengapa suka mengkonsumsi kopi karena ada kafein yang merupakan alkaloid yang sebenarnya rasanya ada pahit-pahitnya, berwarna putih alkaloid itu sebenarnya kan warna hitam karena dia disangrai gitu kan ya sebagai bahan aktif yang menimbulkan rangsangan bagi orang yang mengkonsumsi kopi. Ini sebenarnya yang dicari orang gitu ya. Jadi kopi itu pengolahan biji kopinya juga bisa menghasilkan aroma yang enak, kemudian setelah itu dilakukan mengapa orang menggunakan mengkonsumsi kopi karena memang kandungannya luar biasa gitu ya yang ada di dalam kopi itu. Walaupun sebenarnya jangan terlalu banyak menggunakan kafein, itu juga tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, maka nantinya kopi bean dari buah kopi menjadi biji kopi itu nantinya orang nggak mungkin kalian mengkonsumsi kopi yang dari kopi bean-nya gitu ya belum disangrai maka rasanya seperti kacang gitu kan ya seperti bean ya juga kopi bean ya kopi yang bentuknya masih kacang gitu. Nah maka disangrai terlebih dahulu. Nah proses penyangraian itu adalah di mana untuk bisa menghasilkan aroma dan rasa kopi terbentuknya selama proses penyangraian. Jadi hanya kopi bean saja itu memang ada di dalam kopinya, tetapi dia belum terbentuk secara sempurna rasa dan aroma kopi sebelum dilakukan proses penyangraian atau roasted gitu ya, atau roasting. Nah maka setelah itu baru kita lakukan proses penyangraian supaya nanti rasa dan aroma kopinya juga sempurna. Oke ya. Nah apa itu roasting? Apa itu penyangraian? Jadi di sini biji kopi atau kopi bean itu kan kita masukkan ke dalam satu wadah yang nantinya kita panaskan, kita sangrai begitu kan ya. Maka nantinya di situ nanti kita merosting itu dengan menggunakan dry heat. Jadi panas yang kering gitu ya, tinggi sekali nantinya gitu ya. Dimana awalnya karena di dalam biji kopi kan kopi bean ya, ini kan biji kopi itu kan masih mengandung air. Nah, maka nantinya
setelah kita panaskan sekitar ya 190 derajat Celcius exitnya gitu kan ya, bisa juga di atas itu, nanti akan terjadi proses dehidrasi. Jadi nanti air akan terjadi keluar dari biji kopi gitu kan ya. Nah kemudian air keluar dari biji kopi itu nanti akan mempengaruhi mikrostruktur dari kopi itu sendiri. Jadi mikrostruktur itu struktur dari biji kopi itu akan berpengaruh baik beratnya, densitasnya, porositasnya, kemudian struktur pori-porinya gitu kan ya, kemudian dinding-dinding sel yang ada di dalamnya, kemudian permukaan strukturnya, kemudian mengentrap itu menarik gas gitu kan ya yang seperti apa. Karena nanti selama proses roasting gitu ya dengan menggunakan dry heat itu akan menghasilkan yang namanya aroma, flavor dan warna. Nanti di sini kan ada aroma yang terbentuk gitu kan karena terjadinya proses reaksi kimia di dalamnya. Kemudian terjadi bentukan gas. Gas ini pembentukannya macam-macam nanti gas itu bisa jadi aroma, bisa juga flavor begitu ya atau gas CO2 juga bisa dihasilkan di situ dengan adanya panas. Nah, disitulah nantinya akan terjadi perubahan sifat-sifat fisik dari bean-nya. Bean itu maksudnya si kacang atau biji dari si biji kopinya selama proses penyanggaraian. Itu nanti terjadi perubahan secara fisikal maupun secara kimia. Di sini akan terjadi complex chemical reaction gitu kan ya, helping to develop the flavor. Artinya dia bisa mengembangkan perubahan-perubahan pembentukan flavor selama proses apa? Proses penyanggaraian atau roasting itu. Itu yang akan terjadi. Jadi uap air akan dikeluarkan, panas masuk, terjadi perubahan di dalam si biji kopi atau bean-nya kopi ini. Gitu ya. Nah, itu yang akan terjadi gitu ya selama proses roasting. Nah, maka di sini kalian akan menemukan bahwasanya roasting itu ada beberapa suhu gitu kan ya. Sebelum saya menjelaskan yang lebih lanjut tentang perubahan yang terjadi di dalam si biji kopinya, maka kalau kalian ingin tahu bahwasanya suhu penyanggaraian itu ada 3. Yang pertama adalah light roast, suhunya sekitar 193 sampai 199 derajat Celcius. Nanti karakteristik biji yang dihasilkan itu coklatnya muda, cenderung terang dan tidak ada minyak di permukaan bijinya. Ya, jadi hanya berubah menjadi coklat muda. Penyanggaraian secara light roast ini dapat menghilangkan kadar air sekitar 3 sampai 5%. Itu yang light roast-nya ya. Kemudian ada yang medium roast. Suhu yang digunakan lebih tinggi daripada light roast yaitu sekitar 204 derajat Celcius. Dengan karakteristik biji itu akan berwarna lebih kecoklatan gitu ya. Karena kan lebih tinggi lagi suhunya. Permukaan biji tidak berminyak dan lebih halus daripada light roast. Jadi dia tidak berminyak belum, tetapi lebih halus permukaannya dibandingkan dengan light, gitu ya. Hasil olahannya pun lebih terasa, gitu kan, yang memiliki rasa, aroma dan keasaman yang lebih seimbang dengan kadar kafein yang lebih sedikit untuk yang medium roast. Kemudian yang medium roast ini bisa menghasilkan atau menghilangkan kadar air sebesar 5-8% lebih banyak lagi kadar air yang dihilangkan. Jadi water untuk didehidrasikan gitu kan ya atau dihilangkan itu juga akan semakin banyak. Yang ketiga itu adalah dark roast, namanya juga dark gitu kan. Artinya sudah hitam dan suhunya lebih tinggi lagi 213 sampai 221. Dengan karakteristik biji cenderung berwarna coklat tua, lebih tua lagi, bahkan hampir hitam keseluruhan, kayak burning gitu ya, terbakar. Kemudian kopi dark roast ini memiliki minyak. Nah, disitulah nanti pada waktu dark roast itu minyak yang ada di dalam bean-nya kopi atau kopi bean itu biji kopi itu akan keluar gitu ya yang akan terlihat di cangkir saat biji olahannya akan diseduh seperti ada minyak-minyak dikeluarkannya. Itu artinya dark roast. Jadi kalau hanya light ataukah medium roast belum sampai menghasilkan yang namanya minyak di permukaannya. Oke, itu bisa diperhatikan nantinya pada saat kalian menyeduh kopi. Khususnya kopi yang langsung dari bean-nya ya, bukan kopi saset atau kopi instan. Harus press kopi gitu. Nah, maka di sini kita bisa lihat gitu kan ya bahwasanya temperatur selama proses roasting itu nanti terjadi perubahan. Awalnya preheating itu kan kita masukkan, dia kan panas kan, tapi kan biji kopi masih belum panas karena kan masih suhu ruang. Nah kemudian nantinya dia awalnya itu akan turun dulu suhunya, gitu kan ya menyesuaikan, karena masih ada banyak kadar airnya gitu kan ya. Suhu yang tinggi ini akan menurun dulu karena dia menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam biji kopi yang masih suhunya rendah, dia menyeimbangkan dulu. Pada saat nantinya suhu biji kopi sampai ke titik tengah dari biji kopi itu sudah, ini kan nanti kalian belajar di satuan operasi ya, sebenarnya bagaimana terjadinya proses
dari luar itu proses pindah panas secara konduksi maupun konveksi yang terjadi pada kopi gitu ya. Dia akan masuk sampai akhirnya pada titik tertentu dia suhunya sekitar 120 derajat Celcius. Nah, sudah sampai ke titik tengah dari si biji kopinya ini baru dia akan meningkat. Ini fase endotermik gitu ya. Endotermik itu artinya dia memanaskan bagian dalam dari si biji kopinya dulu. Dah, selama beberapa menit, katakan di sini kan second ya digunakan, artinya detik, sekitar 400 detik. Silakan berapa menit, ini cepat sekali kok. Cepat gitu kan ya. Nanti dia akan meningkat karena suhu di titik tengahnya sudah sama gitu kan ya dengan suhu di luar sudah mulai tinggi, dia akan semakin tinggi. Meningkat suhunya sampai nanti suhunya akan semakin tinggi dan itu uap air akan dikeluarkan terus begitu kan ya, diuapkan, nanti suhunya menjadi eksotermik gitu kan ya. Jadi suhunya ini sampai membakar nantinya kalau kita biarkan terus gitu kan ya, dia akan terbakar. Oleh karena itu semakin yang dark roast itu kan dia semakin hitam gitu ya, nanti akan semakin meningkat. Ini fasenya sekitar dari mulai 480 second gitu kan ya sampai 800 sampai 900 second itu terjadi proses eksotermik. Sampai pada suatu titik nantinya kalau enggak nanti gosong gitu kan ya, hitam. Itu nantinya dia akan terbakar, bukan lagi membuat satu roasting gitu kan ya. Kita berhentikan baru kita cooling, kita dinginkan. Nah, ini terjadi terjadi perubahan fisik gitu kan ya maupun kimia yang ada pada biji kopi. Biji kopi ini akan terjadi pada proses roastingnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini gitu. Yang pertama kita bisa lihat perubahan-perubahan yang terjadi selama proses roasting gitu kan ya. Saya mengambilnya dari Buchler ya. Ini baru kok tahun 2020 akhir dari penelitian mereka begitu ya, dari perusahaan itu. Dia mengatakan, tadi kan turun dulu ya, fase endotermik gitu kan ya, pada suhu sampai 120 derajat Celcius, depend on the roasting equipment, tergantung dari alat yang digunakan untuk roastingnya berapa, gitu ya. Maka nanti bin drying fase, di situ akan terjadi proses pengeringan, di mana air yang ada di dalam green bean itu mulai untuk dievaporasikan, diuapkan, kemudian sampai the color of the beans fades, gitu kan ya, warnanya itu dari kacangnya sudah mulai berubah. Nah, itu 120 akan meningkat, ini warna-warna di awal. Ya, silakan kalau mau berhentikan sampai di sini juga boleh gitu ya. Tadi yang ada light roast, ada yang medium roast, ada yang dark roast gitu kan ya. Silahkan saja, nanti hasilnya juga berbeda-beda, rasanya juga beda-beda gitu ya. Kemudian akan meningkat sampai 135 derajat Celcius approximately. Percent endotermic maximal bean color turn to yellow beginning non-enzymatic browning. Nah, maka di sini kita sudah mulai untuk terjadi perubahan warna gitu kan ya. Di sini kan kita lihat mulai dari kuning agak kecoklatan ya. Sudah mulai terjadinya proses pencoklatan secara non-enzymatic atau yang kita sebut dengan reaksi Maillard. Itu sudah mulai, kemudian bean menjadi swelling. Swelling itu menjadi swell, dia mengembang gitu kan ya, start development CO2. Maka disinilah mulai terbentuknya CO2. Nah, CO2 sudah mulai terbentuk karena kan memang komponen-komponen di dalam kopi masih banyak mengandung dia beberapa komponen-komponen yang mengandung C, mengandung O, oksigen gitu ya, hidrogen. Nah, di sini akan terbentuk yang namanya mulailah akan development CO2. Diingatin ya. Kemudian pada saat suhu 150 derajat Celcius, sekitar suhu itu gitu kan ya, post browning reaction, maka terjadi reaksi pencoklatan yang pertama. Ini sudah mulai, ini kan bijining. Nah, di sini mulai terjadi proses pencoklatan. Mulai coklat nih, ingatin di sini mulai coklat kan, tapi tidak mulai dark enggak. Kemudian pengembangan CO2, pengembangan breed aroma, jadi kayak aroma roti sudah mulai terbentuk karena ada terjadi proses reaksi Maillard. Reaksi Maillard itu akan membentuk seperti aroma roti ya salah satunya. Karena memang ada komponen-komponen karbohidrat, protein yang ada di dalam sini gitu. Jadi aroma yang terbentuk seperti breed aroma ya. Kita tingkatkan lagi suhunya sekitar 180 derajat gitu kan ya Celcius, terjadi proses mulailah di sini ada exothermic reaction start gitu ya. Strong development CO2. CO2 semakin banyak yang dihasilkan. Jadi selain uap air itu CO2 yang dihasilkan. Jadi CO2 yang terbentuk di dalam si biji kopi itu meningkat gitu kan ya. Dan juga terjadi peningkatan ukuran dari beans. Jadi kalau kalian lihat nanti ukurannya kecil nanti akan membesar. Kayak mengembang, swell kan dikatakan. Kemudian aroma dari breed ya aroma menjadi kopi aroma. Di sini akan terbentuk sekitar 180 derajat menjadi kopi aroma. 200 derajat, kopi aroma ini menjadi lagi more intense, semakin intens, intensitasnya semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi suhunya semakin intens lagi aroma kopi yang akan dimunculkan. Sampai 210 derajat Celcius ini
dia warnanya agak hitam sekali gitu kan ya. Maka di sini oil. Nah, baru terjadi yang oil affairs of the surface the beans. Maka nantinya lemak itu keluar karena jaringan lemak itu nantinya akan terbuka gitu kan ya, karena dia jaringan-jaringan air udah lepas, kemudian lemak itu kan ada di dalam suatu sel gitu kan ya, dia bagian tengah, titik tengahnya. Mungkin kalau kalian ingat pada saat saya mengajarkan ABPP bagaimana lemak itu dikeluarkan dari sel yang ada di dalamnya yang dilingkupi oleh protein ya. Nah, itu kan keluar. Jadi suhu semakin tinggi, maka lemak itu sel-selnya, globula-globula lemak kan keluar ke permukaan dari dari biji kopi. Sehingga biji kopi itu kalau semakin dark, itu akan kelihatan seperti ada berlemak begitu ya. Sampai akhirnya di sini 220 derajat itu bean colornya change from brown to black. Maka jadi dari coklat menjadi black. Di sinilah nanti terjadi burning nanti kalau dibiarkan terus. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi selama proses roasting. Mudah-mudahan bisa dikembangkan. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana bean swelling during roasting. Swelling itu kan tadi mengembang, dia tambah besar, tambah besar. Coba perhatikan ukurannya, ini ukurannya kecil, 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 kecil sampai membesar. Nanti ukurannya, ya pada suhu yang semakin meningkat gitu ya. Densitasnya, raw bean density itu kan ininya besar, densitasnya akan semakin rendah. Dia akan semakin ringan, semakin besar gitu ya. Jadi ringan dan semakin besar karena densitasnya juga semakin mengecil begitu ya. Untuk terjadinya perubahan dengan berbagai macam suhu yang terjadi pada proses penyangraian. Kalian boleh melakukan penelitian ini. Ini hasil Buhler ya, dia melakukan penelitian yang mana yang terjadi bagaimana dan seterusnya dari berbagai macam suhu ini. Nah, tadi selama proses penyanggarahan kan terjadi perubahan mikrostruktur ya dari bean-nya, dari bijinya itu kan terjadi proses mikrostruktur. Maka bean akan become to porous and brittle gitu ya. Jadi dia akan lebih poros dan brittle itu kayak ya tidak rata gitu kan ya, brittle gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat di sini dari penyangraian yang suhunya rendah sampai menjadi dark gitu kan ya, maka semakin bolong. Kenapa bisa bolong begini? Ini karena pertama uap air akan lepas, maka nantinya sel-sel yang berisi uap air asalnya dia akan kosong diisi dengan udara. Kemudian lama-kelamaan komponen-komponen dari protein, karbohidrat itu bereaksi untuk membentuk lever begitu ya dalam reaksi Maillard. Kemudian lemak itu nanti dia akan keluar, maka nanti ditinggalkan oleh si air, si lemak, si protein, si karbohidrat, maka dia menjadi pori-pori. Oleh karena itu menjadi poros dan brittle. Begitu kan ya. Nah, ini akan hilang, bentuknya akan menjadi begini. Kalau ini masih kayak brittle aja, pori-porinya kecil-kecil gitu ya. Ini semakin ke sini semakin membesar. Itu yang akan terjadi. Kalau kalian lihat bisa saja nanti dia akan mudah untuk dihancurkan kan, semakin tinggi suhu untuk proses penyangraiannya. Nah, ini mikrostruktur on the roasted bean gitu kan ya, di mana oil droplet itu migration to bean surface. Ini pada suhu yang tinggi gitu kan ya. Maka nih kelihatannya nanti bean-nya atau biji kopinya itu akan seperti kayak berminyak mengkilat gitu ya. Karena memang keluar yang terakhir itu keluarnya ini pada suhu yang tinggi. Kalau misalnya yang hanya light dan medium roasted itu kan tidak keluar bagian lemaknya, kecuali yang dark roasted gitu ya. Itu yang baru keluar. Karena bagian lemaknya sudah, bagian lain sudah keluar semuanya, yang tertinggal lemak, maka keluar juga lemak ke permukaan dari biji kopi itu. Ini yang kalian nanti kalau diseduh itu seperti ada berlemak di permukaan air seduhan kopinya. Itu artinya dark roasted gitu kan ya. Jadi sampai lemaknya pun itu keluar. Oke? Nah, selanjutnya kita pembentukan aroma gitu kan ya. Aromatic compound di chemical reaction during roasting itu kita bisa lihat di sini ada sugar kan, ada gula di dalam kopi itu gitu ya. Ada amino acid yang saya bilang protein. Itu terjadi proses yang namanya bisa karamelisasi, bisa sapu gitu ya, karena memang ada sugarnya, ada gulanya. Kemudian nanti aroma-aroma yang seperti ini gitu kan ya, apakah puraneol gitu kan ya, dan turunannya di sini adalah HME purpural begitu kan ya. Itu adalah turunan dari proses karamelisasi dari gula yang ada di dalam kopi. Kemudian terjadi proses reaksi Maillard, itu kita bisa roasted kopi gitu kan ya. Itu juga bisa dari gula dan asam amino, dia menjadi Maillard extract. Nah, di sini nanti membentuk berbagai macam baik membentuk asam gitu kan ya. Di situ juga akan menghasilkan yang namanya beberapa turunan dari hasil reaksi Maillard, ada aldehid, ada piragin, kemudian di sini ada turunan metil butyl format gitu kan ya, dan segala macamnya. Itu turunan dari reaksi Maillard karena adanya gabungan antara sugar and asam amino acid gitu ya, amino acid. Di sini nanti akan membentuk reaksi Maillard. Nah, kemudian di dalam kopi awalnya memang tidak hanya sugar, tidak hanya asam amino ataukah protein gitu kan ya, juga terdapat di trigonelin gitu ya. Trigonelin ini yang nanti juga bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang seperti reaksi Maillard gitu kan ya. Dia menghasilkan di sini
pyridine and derivative-nya gitu ya, pyridine dan turunannya, bisa katakanlah di sini ada nicotinic acid gitu kan ya, asam nikotinat gitu kan ya. Nah, itu bisa dari trigonelin. Selainnya itu juga bisa berasal dari asam klorogenik gitu ya, yang itu memang senyawa yang ada di dalam biji kopi secara alami itu ada. Dia juga bisa terjadi pembentukan aroma-aroma gitu kan ya selama proses roasting, itu bisa menjadi quinic acid gitu ya, lekton ataukah yang lainnya, kemudian juga bisa menjadi kafeik ataukah juga ferulic acid gitu kan ya dari asam klorogenat gitu. Nah, disinilah yang akan terjadi pembentukan aroma. Ini adalah aroma yang dihasilkan. Kemudian ada organic acid yang lainnya, ada juga lipid gitu kan ya, nanti menjadi karbonil, bisa menjadi vanilin. Di sini untuk yang khususnya dari kafein dan ferulic acid itu nanti akan berubah menjadi vanilin, ataukah juga di situ adalah gualakol ya, namanya seperti itu. Dan juga ada karotenoid. Nah, ini nanti yang paling banyak yang dihasilkan dari proses roastingnya kopi itu adalah dari, kalau nggak karamel, kalau nggak reaksi Maillard, ataukah juga ada rasa asam dari asam klorogenat gitu ya. Itu nantinya yang banyak terjadi. Yang lainnya adalah sedikit. Itu yang dihasilkan selama proses fermentasi, selama roasting gitu kan ya dari kopi, sehingga menghasilkan rasa dan aroma kopi yang enak gitu. Jadi kalian nanti perhatikan proses-proses tadi nanti akan menghasilkan suatu rasa dan aroma yang berbeda dari kopi. Oke. Nah, setelah kopi itu di roasting, baru kan muncul berbagai macam olahan kopi nih, ya. Jadi olahan kopi itu berbagai macam, yang di kedai-kedai kopi itu juga banyak. Ada yang namanya espresso. Gitu ya. Ini setelah dilakukan roasting. Jadi urutannya itu adalah dalam kopi, buah kopi menjadi biji kopi di roasting, kemudian roasting dari hasil biji kopi baru olahan kopi. Olahan kopi yang pertama, itu yang paling banyak itu adalah espresso, yang dimana ini adalah paduan 3 kekuatan kopi, yaitu aroma, kekentalan, dan rasa yang dahsyat. Ini adalah dari kopi itu sendiri, gitu ya. Jadi minuman yang memang paling banyak digemari oleh masyarakat, gitu kan ya, adalah kopi espresso. Kopi itu sendiri, gitu ya, tanpa ditambahkan yang lain. Kemudian ada americano atau American style coffee, itu lebih encer daripada espresso. Kalau espresso itu pekat, gitu ya. Ini hanya kopi juga gitu kan ya, tapi dia lebih banyak kandungan airnya sehingga lebih ancar. Jadi bagi orang yang peminum kopi yang tidak mau kuat gitu kan ya, artinya efeknya kuat sekali, biasanya mereka meminum kopi yang bukan espresso, tapi espresso yang American style kopi gitu ya, jadi americano seperti itu. Kemudian ada doppio atau double shot gitu ya, kandungan espressonya 2 kali lebih banyak dibandingkan yang biasa, mengandung kopi yang amat pekat dan terbilang berat bagi mereka yang bukan peminum kopi. Ini lebih berat lagi dibandingkan espresso. Jadi double shot gitu kan ya, artinya banyak lagi kopinya ditambahkan airnya hanya sedikit gitu kan ya. Jadi meminum kopi, nah ini bagi yang bukan peminum kopi nanti berat sekali gitu ya, karena kafeinnya sangat tinggi. Kemudian ada freddo, ini adalah ice kopi. Jadi kopi yang dicampurkan dengan ice gitu ya. Kemudian juga ada hak, itu kopi tanpa kafein, bisa ya nanti kopinya dibuang bagian kafeinnya, itu diekstraksi lagi gitu ya, itu juga ada. Kemudian ada latte, kopi yang dipadukan dengan susu panas, dinikmati dengan menu sarapan. Latte itu adalah kopi susu gitu ya. Kemudian ada cappuccino, ini adalah espresso yang dikombinasikan dengan busa susu. Kalau latte itu dicampurkan, kalau ini yang namanya adalah, ini latte ya, kemudian ini adalah cappuccino gitu ya, biasanya ada busa-busa susunya dengan ditaburkan bubuk-bubuk coklat ataukah bubuk-bubuk kayu manis di atasnya. Kemudian ada macchiato, adalah cappuccino dalam ukuran kecil, jadi diseduh dengan gelas kecil. Kemudian ada maraschino, espresso yang dipadukan dengan sedikit susu panas dan coklat bubuk gitu ya. Jadi hampir mirip seperti cappuccino, tetapi di sini susunya adalah susu panas, bukan busa susunya gitu ya, dan coklat bubuk. Kemudian ada granita di cafe, Fontana gitu kan ya. Minuman kopi dengan es salju dan whipped cream. Nah, ini juga banyak ya dikonsumsi. Jadi kopi dicampurkan dengan salju dari es gitu ya. Kemudian menjadi satu krim, di dalamnya diaduk. Itu juga banyak orang yang mengkonsumsi yang seperti itu. Silakanlah, itu olahan-olahan kopi ya. Setelah disangrai itu banyak sekali berbagai macam jenis olahannya. Ya, ini berbagai macam olahan kopi. Bisa ada espresso, ada macchiato, ada espresso con panna, ada kopi latte, ada flat white, ada coffee bread, ada cappuccino gitu kan ya. Ada americano gitu ya. Nah, silakan saja. Kita mau yang mana gitu kan ya untuk mengkonsumsinya. Ini berbagai macam cara mengkonsumsi yang namanya olahan kopi. Demikian yang bisa saya sampaikan begitu kan ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.